Temukan secari kertas di tempat sampah saat hendak memulung. Pemulung muda ini tiba-tiba jadi pengusaha di kotanya saat klaim kertas tersebut. Ternyata kertas itu berisi. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari pagi baru saja mulai menyembul dari balik gedung-gedung pencakar langit, menyinari uap keringat yang sudah membasahi kaos lusuh Arif. Dengan tarikan napas dalam yang berusaha mengumpulkan tenaga, ia mendorong gerobak sorongnya yang berderit-derit menyusuri trotoar yang masih basah oleh embun. Bau anyir sampah yang sudah membusuk bercampur dengan aroma tanah lembab setelah hujan semalam memenuhi udara, menjadi wewangian yang sudah terlalu akrab di hidungnya setiap pagi. Di usianya yang ke-26, saat teman-teman sebayanya mungkin sedang terburu-buru menuju kantor dengan kemeja rapi, Arif justru memulai petualangan hariannya di antara tumpukan sampah perkotaan. Masih 5 tahun, gumamnya lirih sambil mengusap keringat di dahinya dengan lengan baju. 5 tahun sejak papa meninggal, dan aku harus meneruskan pekerjaan ini. Pikirannya melayang kepada ibunya yang sedang terbaring lemah di rumah kontrakan mereka yang sempit, bergantung pada obat-obatan yang harganya tak murah. Setiap lembar uang dari hasil memulung ini berarti sebuah harapan untuk kesembuhan ibunya. Dasar sampah. Siapa yang buang popok bekas sama sisa makanan di sini? Gerutunya kesal saat membuka sebuah kantong plastik hitam. Tangannya yang sudah terlatih dengan cepat memilah, memisahkan botol plastik dari kaleng bekas, dan menyusun kardus-kardus yang masih layak jual. Setiap gerakannya penuh presisi, hasil dari pengalaman bertahun-tahun bergelut dengan sampah. Dari dulu juga lo suka menggerutu, Rif? Sapa sebuah suara serak dari belakangnya. Arif tak perlu menengok untuk tahu bahwa itu adalah Joko, teman seperjuangannya sesama pemulung yang sudah seperti saudara. Lo coba rasain, Jo. Baru mau mulai kerja udah ketemu harta karun begini. Jawab Arif sambil menunjuk kantong sampah berisi popok bekas dengan muka menjijikan. Joko hanya terkekeh sambil mengatur gerobaknya yang lebih tua dan reot di sebelah Arif. Santai aja, dikit lagi kita bisa pindah rute ke daerah perkantoran. Minggu kemarin kan dapat lumayan dari situ. Arif menghela napas, matanya yang keabu-abuan memandang jauh ke depan. Ibu semalam batuk-batuk lagi. Dokter bilang harus kontrol rutin. Tapi, suaranya mengecil, uang untuk obat aja susah. Joko meletakkan tangan di bahu Arif. Kita teman-teman seperjuangan, Rif. Nanti kalau ada kelebihan, gue bantu. Yang penting kita jangan nyerah. Nyerah. Arif menggeleng. Senyum getir menghiasi bibirnya yang pecah-pecah. Dari dulu gue nggak tahu artinya nyerah, Jo. Cuma, kadang capek aja. Usia gue udah kepala 2, tapi hidup kayak di tempat aja. Nggak ada kemajuan. Beres-beres aja lo. Yang penting kita jujur dan kerja keras. Rezeki itu urusan yang di atas, kata Joko dengan bijaksana, meski usianya hanya beberapa tahun lebih tua dari Arif. Setelah membersihkan kawasan permukiman, mereka berdua mulai bergerak menuju kawasan perkantoran elit, tempat di mana harta karun sesungguhnya biasanya ditemukan. Disinilah para eksekutif muda dengan setelan mahal mereka sering membuang dokumen-dokumen perusahaan yang masih separuh bagus, botol minuman kemasan merek impor, dan kadang-kadang barang elektronik yang hanya rusak sedikit. Lihat tuh, kata Joko tiba-tiba, menunjuk ke sebuah kontainer sampah besar di belakang sebuah gedung perkantoran mewah. Kayaknya ada yang baru ganti furnitur nih. Banyak kardus-kardus tebel dan bantalan busa. Arif mengangguk, tapi matanya justru tertarik pada sesuatu yang lain. Sebuah map kulit mewah yang tergeletak di samping kontainer, robek di beberapa bagian, dengan kertas-kertas berhamburan keluar. Sesuatu tentang map itu membuatnya penasaran. Mungkin karena tampak begitu kontras dengan sampah-sampah di sekitarnya, atau mungkin karena nalurinya yang sudah terasa selama bertahun-tahun mengatakan bahwa ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Gue cek yang map itu dulu, Jo, katanya sambil berjalan mendekati tumpukan kertas yang berserakan. Awas aja, Rif. Itu kan dokumen perusahaan. Jangan-jangan nanti lo dituduh main ambil dokumen rahasia. Ingat Joko dengan suara khawatir. Tapi Arif sudah terlalu penasaran. Tangannya yang penuh dengan bekas luka dan kapalan mulai memilah-milah kertas-kertas itu. Kebanyakan adalah laporan keuangan dan dokumen bisnis yang tak berarti baginya. Hingga akhirnya, matanya tertuju pada secari kertas yang terlipat rapi,
berbeda dengan yang lain, dengan tulisan "Claim" yang ditulis dengan spidol merah di bagian depannya. Tanpa ia sadari, detak jantungnya mulai berdegup kencang. Seolah ada firasat mengatakan bahwa kertas sederhana ini akan mengubah hidupnya selamanya. Map kulit mewah itu tergeletak tak beraturan di atas tumpukan sampah basah, seperti seorang bangsawan yang tersesat di tengah rakyat jelata. Robekan di sisi kirinya memperlihatkan tumpukan kertas berkualitas tinggi yang sebagian sudah terkena noda air dan lumpur. Arif berjongkok, rasa penasarannya mengalahkan keengganannya untuk menyentuh sampah yang jelas-jelas bukan miliknya. Tangannya yang sudah terlatih meraih map itu dengan hati-hati, seolah menyelamatkan harta karun yang terancam hilang selamanya. "Jo, lihat nih," panggil Arif sambil memperlihatkan map itu pada temannya. "Bahan kulit asli, loh. Cuma robek sedikit di bagian sini." Joko yang sedang asyik mengumpulkan kardus-kardus berkualitas tinggi mendekat dengan langkah malas. "Wah, buat lo aja itu. Gue MAH lebih suka yang praktis-praktis aja." "Itu isinya apaan?" "Dokumen-dokumen perusahaannya." Arif membalik-balik map itu. Matanya menyipit mencoba memahami tulisan yang sudah buram. "Kayaknya sih iya. Ada logo perusahaan gede di sini. Multi Sejahtera, kayaknya." "Ya udah, tinggalin aja. Ribet entar urusannya kalau kita bawa-bawa dokumen perusahaan," saran Joko dengan nada waspada. Kan dulu pernah ada kasus pemulung ditangkap polisi karena dituduh nyuri dokumen rahasia. Tapi sesuatu tentang map itu membuat Arif enggan melepaskannya. Mungkin karena ini adalah benda termewah yang pernah dia temukan dalam karirnya sebagai pemulung. Atau mungkin karena firasatnya yang jarang sekali salah berbicara lebih keras dari suara logika. "Bentar, Jo. Gue lihat dulu isinya sebentar. Siapa tahu ada yang bisa dimanfaatin," bujuk Arif sambil mulai mengeluarkan kertas-kertas dari dalam map. Joko menghela napas, menggeleng-geleng. "Dasar lo emang keras kepala. Gue lanjut dulu yang ngumpulin kardus di sebelah sana. Hati-hati aja." Arif hanya mengangguk. Perhatiannya sudah tertuju sepenuhnya pada tumpukan kertas di hadapannya. Satu persatu dia memeriksa dokumen-dokumen itu. Kebanyakan adalah laporan keuangan dengan angka-angka yang membuatnya pusing, grafik-grafik performa perusahaan, dan proposal bisnis dengan istilah-istilah asing yang tak dipahaminya. Sebagai lulusan SMA yang langsung terjun ke dunia kerja keras, dunia yang tergambar dalam dokumen-dokumen ini terasa sangat asing dan jauh dari realitasnya. "Buat apa sih perusahaan buang-buang kertas bagus begini?" gumamnya sendiri. "Mending dikasih ke anak panti asuhan buat gambar-gambar." Dia hampir menyerah dan akan menyatukan kembali kertas-kertas itu untuk dijual sebagai kertas kiloan, ketika matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Selembar kertas berukuran lebih kecil, terlipat rapi dengan sempurna, terselip di antara laporan kuartalan yang tebal. Yang membuatnya istimewa adalah tulisan tangan dengan spidol merah di bagian depannya. "Claim." Jantung Arif tiba-tiba berdebar lebih kencang. Tangannya gemetar sedikit saat mengambil kertas itu. Dengan hati-hati, seperti membuka harta karun yang sangat berharga, dia membuka lipatan kertas tersebut. Isinya membuatnya terpana. Napasnya tertahan. Sertifikat deposito atas nama anonim. Kode D7821XB. Nilai 5 miliar rupiah. Klaim dengan kode ini dan KTP di Bank Mandiri cabang utama. Arif mengedip-ngedipkan mata berkali-kali, memastikan dia tidak salah baca. 5 miliar? Itu angka dengan 9 nol. Jumlah yang tidak bisa dia bayangkan dalam hidupnya. Bahkan jika dia bekerja sebagai pemulung selama 100 tahun, mustahil bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. "Duh, Jo, kemari sebentar," teriaknya. Suaranya serak karena panik dan tak percaya. Joko yang sedang mengangkut setumpuk kardus segera berlari mendekat. "Ada apa, Rif? Kecoa numpah ya? Atau lo ketemu ular?" Bukan itu." Arif menelan ludah. Tangannya gemetar memperlihatkan kertas itu pada Joko. Lihat ini." Joko mengambil kertas itu. Matanya menyipit membacanya. Perlahan, wajahnya yang biasanya ceria berubah pucat. 5 miliar? Ini beneran, Rif?" "Aku nggak tahu, Jo. Tapi kertasnya resmi banget.
Ada logo bank, ada nomor seri, ada stempel. Joko menggeleng-geleng, mengembalikan kertas itu pada Arif seperti tersetrum. Hati-hati, Rif. Jangan-jangan ini cuma jebakan. Atau dokumen palsu. Atau yang punya lagi ngincer orang buat dijebak. Tapi Arif tidak bisa melepaskan pandangannya dari kertas itu. 5 miliar. Angka itu terus berputar-putar di kepalanya. Dengan uang sebanyak itu, ibunya bisa berobat ke dokter spesialis terbaik. Mereka bisa pindah dari rumah kontrakan yang bocor. Bahkan mungkin dia bisa membuka usaha kecil-kecilan. Gue harus coba, Jok, kata Arif tiba-tiba. Suaranya penuh keyakinan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Gila lo, entar malah ditangkep. Kata siapa uang segitu bisa diklaim sama orang sembarangan. Tapi di sini jelas-jelas tertulis, atas nama anonim. Bantah Arif, menunjuk tulisan di kertas itu. Dan cuma butuh KTP sama kode ini. Masa iya gue nggak boleh coba? Joko menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Rif, gue ngerti lo pengen ngubah nasib. Tapi, ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Dunia nggak pernah semudah itu buat orang kaya kita. Arif melipat kembali kertas itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya di saku dalam celananya, dilapisi plastik agar tidak rusak. Gue tahu ini resikonya gede, Jok. Tapi gue nggak mau nyesel nanti karena nggak pernah nyoba. Ibu makin lama makin sakit. Obat di puskesmas aja nggak mempan lagi. Dia berdiri, membersihkan debu dari celananya. Buat gue, ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup. Mungkin cuma satu-satunya. Joko memandangi temannya lama. Akhirnya, dia menghela napas lagi, kali ini dengan sedikit senyum. Ya udah, kalau gitu besok gue temenin lo ke ban. Tapi janji, kalau udah di sana lo harus ikutin kata gue. Kelihatan mencurigakan dikit. Kita kabur langsung. Arif mengangguk. Perasaannya campur aduk antara harapan dan ketakutan. Di tangannya sekarang, terselip secari kertas yang mungkin bisa mengubah hidupnya selamanya, atau justru menjerumuskannya ke dalam masalah besar. Tapi satu hal yang pasti, nasibnya tidak akan pernah sama lagi setelah pagi ini. Sisa hari itu berjalan dalam sebuah kabut bagi Arif. Gerobaknya terasa lebih ringan. Suara bising kota seolah terdengar sayup-sayup, dan bahkan bau sampah yang biasanya menusuk hidung seakan tak lagi tercium. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, secari kertas ajaib yang tersimpan aman di saku celananya, tepat di dekat jantungnya yang masih berdebar tak karuan. Setiap beberapa menit, tangannya meraba-raba saku itu, memastikan kertas itu masih ada, bahwa semua ini bukan hanya hayalan di tengah teriknya hari memulung. Rif, lo baik-baik aja nggak sih? Tanya Joko saat mereka beristirahat di bawah jembatan layang, menikmati teh hangat dari termos tua Joko. Dari tadi lo melamun terus. Gue manggil 3 kali baru denger. Arif meneguk tehnya. Matanya masih kosong. Gue nggak bisa berhenti mikirin itu kertas. Jok, 5 miliar. Itu uang yang bisa ngeubah segalanya. Joko menghela napas, duduk lebih dekat. Gue ngerti, Rif. Tapi lo harus tetap realistis. Perusahaan-perusahaan gede itu punya pengacara berjajaran. Siapa tahu ini cuma jebakan buat nyari orang yang mau klaim deposito ilegal. Tapi kata ibu dulu, ucap Arif dengan suara lirih, rezeki itu seperti burung yang terbang. Kadang dia hinggap di tempat yang paling nggak kita duga. Dan kewajiban kita adalah menyambutnya ketika dia datang. Ya, tapi ibu lo juga yang selalu bilang, hati-hati dengan rezeki yang datang terlalu mudah, balas Joko lembut. Ingat nggak dulu waktu kita hampir ditipu sama calo yang nawarin kerja di luar negeri? Janjinya muluk-muluk. Taunya mau dikirim jadi TKI ilegal. Arif mengangguk pelan. Ingatan itu masih jelas dalam kepalanya. Mereka berdua hampir terjebak dalam skema penipuan yang nyaris membawa mereka ke perbudakan modern. Tapi kali ini rasanya berbeda. Kertas itu terlihat begitu resmi, dengan logo ban yang bersemu embos, nomor seri yang tercetak dengan tinta timbul, dan segel yang terasa nyata ketika diusap. Sekarang bayangin, lanjut Joko, mencoba mengambil pendekatan lain, lo dateng ke bank mewah pakai baju kayak gini. Ia menunjuk kaos Arif yang berlubang di ketiak dan celana jeans yang sudah pudar warnanya.
Mana mungkin mereka mau melayani lo? Malah dikira pengemis atau perampok. Arif menunduk, menyadari kebenaran dalam kata-kata temannya. Dunia perbankan yang mewah dengan security ketat, teller yang berdandan sempurna, dan nasabah yang berseliweran dengan setelan mahal, itu adalah dunia yang asing baginya. Sebagai pemulung, dia terbiasa dilihat dengan sebelah mata, diusir dari tempat-tempat umum, dan diperlakukan seperti warga kelas 2. Tapi kata ibu, bisik Arif lagi, kali ini dengan suara yang hampir tak terdengar. Harga diri seseorang bukan dilihat dari bajunya, tapi dari ketulusan hatinya. Joko menghela napas panjang, mengetahui betapa dalamnya pengaruh nasihat Ibu Arif dalam setiap keputusan temannya itu. Gue nggak mau lo sakit hati, Rif. Dunia di luar sana kadang gak seindah kata-kata ibu lo. Mata Arif tiba-tiba berkaca-kaca. Ibu semalam batuk sampai muntah. Job, darah, ada darahnya. Dokter bilang harus operasi kecil, tapi biayanya 30 juta. 30 juta. Padahal untuk makan sehari-hari aja kita udah susah. Joko diam, tak bisa menemukan kata-kata lagi. Ia meletakkan tangan di bahu Arif, memberikan kekuatan dalam diam. Gue harus coba, Jok, ucap Arif dengan suara yang tiba-tiba penuh keyakinan. Buat ibu, kalau ini beneran rezeki, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya paling cuma malu ditertawain sama security bank. Tapi gue nggak akan nyesel karena nggak pernah nyoba. Matahari sudah mulai tenggelam ketika mereka bersiap pulang. Gerobak Arif hari ini tidak terlalu penuh. Pikirannya yang kalut membuatnya kurang fokus mencari barang bekas. Tapi sepertinya dia tidak terlalu mempedulikannya. Siapin baju terbaik lo besok, kata Joko tiba-tiba saat mereka berpisah di persimpangan jalan. Gue temenin lo ke bank. Tapi ingat, kita harus punya strategi. Arif memandang temannya dengan penuh harap. Strategi apa? Pertama, kita dateng pagi-pagi banget, sebelum bank buka. Jadi nggak terlalu banyak orang yang lihat. Kedua, lo jangan nervous. Anggap aja lagi ngambil uang dari bank biasa. Ketiga, Joko berhenti sebentar. Kalau ada yang nggak beres, kita lari. Deal. Deal, jawab Arif. Senyum kecil akhirnya menghiasi wajahnya yang lelah. Saat Arif tiba di rumah kontrakannya yang sempit, hatinya masih berdebar-debar. Ibunya terbaring di dipan. Wajahnya pucat dan berkeringat. Pulang sudah, nak? Suara ibunya lemah. Iya, Bu. Arif mencium tangan ibunya, lalu segera memanaskan makanan sederhana untuk makan malam mereka. Ada sesuatu yang membuatmu bersemangat hari ini, kata ibunya dengan mata berbinar-binar, seolah bisa membaca jiwa anaknya. Arif duduk di samping dipan, memegangi tangan ibunya yang kurus. Ibu, gue nemu sesuatu hari ini. Sesuatu yang mungkin bisa ngebawa rezeki buat kita. Ibunya mengerutkan kening. Jangan-jangan kamu menemukan dompet orang. Arif, ingat, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Bukan dompet, Bu, tapi secarik kertas. Dari bank. Arif menjelaskan secara singkat tentang temuannya, berusaha tidak membuat ibunya khawatir. Setelah mendengar cerita Arif, ibunya diam lama. Kalau memang itu hakmu, nak, maka akan diberikan. Tapi ingat, jangan sampai karena uang, kita kehilangan harga diri dan kejujuran. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Pikirannya bergulat antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi, ada impian untuk menyembuhkan ibunya, untuk kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, ada bayangan dipermalukan, ditertawakan, atau bahkan ditangkap polisi. Dia keluar rumah, duduk di depan pintu, memandang langit malam yang diselimuti polusi cahaya kota. Bintang-bintang hampir tak terlihat, tapi bulan purnama bersinar terang. Apakah ini tanda, ya? Bisiknya pada ayahnya yang sudah meninggal. Apakah ini kesempatan yang kau kirim untuk ibu dan aku? Angin malam berhembus sepau-sepau, membelai wajahnya yang penuh keraguan. Dan dalam diamnya malam, seolah ada kekuatan yang membisikkan pada hatinya, cobalah. Keputusan akhir pun dibuat. Besok pagi, dengan segala resikonya, dia akan pergi ke bank itu. Dengan keyakinan setipis rambut dan doa setebal gunung, dia akan mencoba mengklaim apa yang tertulis di secarik kertas itu.
Nasibnya sekarang tergantung pada keberaniannya melangkah ke dunia yang asing, dunia yang mungkin tidak siap menerima kehadirannya. Keesokan harinya, langit Jakarta masih diselimuti kabut tipis pagi hari ketika Arif dan Joko sudah berdiri di seberang jalan Bank Mandiri cabang utama. Gedung itu tampak megah dan menakutkan dengan dinding kaca berwarna biru tua yang memantulkan cahaya matahari yang baru saja terbit. Para karyawan bank yang berseragam rapi sudah mulai berdatangan, sementara petugas security berdiri gagah di pintu masuk dengan postur tubuh yang tegap. "Gue nggak yakin bisa masuk ke sana, Jok," bisik Arif. Suaranya gemetar. Ia mengenakan kemeja lusuh pemberian ayahnya dulu, yang terbaik yang dimilikinya, tapi masih terlihat sangat kontras dengan lingkungan mewah di sekitarnya. Joko menarik napas dalam-dalam. "Kita udah sampai sini, Rif. Nggak ada jalan buat mundur. Ingat, lo punya hak sama seperti orang lain buat masuk ke bank." Dengan langkah goyah, Arif menyeberang jalan, diikuti Joko dari belakang. Detak jantungnya begitu kencang sampai-sampai ia yakin semua orang bisa mendengarnya. Saat mereka mendekati pintu kaca otomatis, salah seorang security langsung melangkah maju dengan tatapan curiga. "Ada perlu apa, Pak?" tanya security itu dengan suara datar namun penuh wibawa. Matanya menyapu tubuh Arif dari ujung kepala hingga kaki. Arif membuka mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. Lidahnya terasa kaku, tenggorokannya kering. Joko yang melihat kondisi temannya segera maju. "Kami mau konsultasi tentang deposito," katanya, mencoba terdengar percaya diri meski suaranya sedikit bergetar. Security itu mengangkat alis. Raut wajahnya semakin tak percaya. "Konsultasi deposito? Dengan siapa ada janji?" Kami nggak ada janji, Mas," jawab Arif akhirnya bisa berbicara. "Tapi kami bawa dokumen penting." Tangannya merogoh saku dalamnya dengan gemetar, mengeluarkan kertas yang sudah dilapisi plastik itu. Security itu melihat kertas seadanya, lalu menggeleng. "Maaf, untuk konsultasi harus ada janji dulu. Silakan hubungi customer service kami untuk..." Tapi tiba-tiba, seorang pria berusia sekitar 40-an tahun dengan setelan jas abu-abu yang rapih mendekati. "Ada masalah apa di sini, Ari?" tanyanya pada security tersebut. "Maaf, Pak Rangga. Kedua tuan ini ingin berkonsultasi tentang deposito tapi tidak ada janji," jawab security itu dalam campuran bahasa Indonesia dan Mandarin. Pak Rangga, manajer bank, berdasarkan tanda namanya, memandang Arif dan Joko dengan ekspresi profesional yang dingin. Matanya yang tajam memperhatikan setiap detail penampilan mereka, dari sepatu yang sudah aus hingga kerutan di kemeja Arif. "Saya bisa bantu apa?" tanyanya dengan sopan namun menjaga jarak. Arif mengulurkan tangannya yang masih gemetar, memberikan kertas itu pada Pak Rangga. Saya nemu ini, Pak, dan katanya bisa diklaim di sini." Ekspresi Pak Rangga berubah drastis ketika matanya menatap kertas itu. Alisnya berkerut, lalu matanya membesar sedikit. Ia memeriksa kertas itu lebih dekat, membalik-baliknya, memperhatikan nomor seri dan segelnya. "Di mana Bapak menemukan ini?" tanyanya. Suaranya tiba-tiba lebih rendah dan serius. Di tempat sampah, Pak. Belakang gedung perkantoran," jawab Arif jujur. Joko menyentuh siku Arif, berbisik khawatir. "Jangan jujur-jujur banget, Rif." Tapi Pak Rangga justru terlihat semakin tertarik. "Apa Bapak berdua bersedia menunggu sebentar? Saya perlu memverifikasi keaslian dokumen ini." Ia menunjuk ke ruang tunggu mewah di dalam. "Silakan masuk, saya akan mengantarkan." Security itu terlihat bingung, tapi memberi jalan bagi Arif dan Joko. "Maaf tadi, Pak," gumannya pada mereka berdua. Saat mereka masuk ke dalam bank, kedua pemuda itu merasa seperti ikan yang keluar dari air. Udara dingin AC, karpet tebal berwarna wine, lampu kristal yang berkilauan, dan aroma parfum mahal membuat mereka merasa tidak pada tempatnya. Beberapa nasabah yang duduk di ruang tunggu melirik mereka dengan pandangan aneh. "Gue merasa kayak alien di sini," bisik Joko sambil duduk di sofa kulit yang empuk. Arif hanya bisa mengangguk. Tangannya berkeringat dingin. Ia meletakkan tangannya di atas lutut untuk menyembunyikan gemetar yang tak bisa ia kendalikan. Tak lama kemudian, Pak Rangga kembali dengan membawa tablet dan beberapa dokumen. Ekspresinya sudah berubah total, dari sikap dingin yang profesional menjadi hampir ramah.
Ternyata dokumen ini sah, Mas Arif. Katanya, menggunakan nama yang baru saja ia dapat dari KTP Arif. Ini adalah bagian dari program undian khusus nasabah premium kami. Biasanya dokumen ini akan dikirim langsung ke pemenang. Tapi tampaknya ada kesalahan administrasi sehingga terbuang. Arif dan Joko saling pandang. Tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Jadi ini beneran, Pak? Tanya Arif dengan suara bergetar. Pak Rangga mengangguk. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Sangat sah. Nilai deposito sebesar 5 miliar rupiah tersebut dapat ditarik kapan saja, dengan syarat membayar pajak penghasilan sebesar 20%. Joko berseru pelan. Wah, tetap aja dipotong pajak. Tapi Arif tidak peduli dengan potongan pajak. 5 miliar dikurangi 20% masih menyisakan 4 miliar. Jumlah yang masih sangat fantastis baginya. Tapi ada satu masalah kecil. Lanjut Pak Rangga, ekspresinya kembali serius. Karena dokumen ini ditemukan, bukan diberikan secara resmi, kami perlu melakukan proses verifikasi lebih lanjut untuk memastikan tidak ada pihak lain yang mengklaim. Prosesnya mungkin membutuhkan waktu beberapa jam. Arif mengangguk cepat. Nggak apa-apa, Pak. Kami bisa nunggu. Pak Rangga memandangi Arif dengan penuh ketertarikan. Boleh saya tahu, Mas Arif, pekerjaan Anda saat ini? Arif menunduk, sedikit malu. Saya, pemulung, Pak. Ekspresi Pak Rangga tidak berubah, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang mirip dengan kekaguman. Luar biasa. Seorang pemulung menemukan dokumen senilai 5 miliar, dan justru membawanya ke bank untuk diklaim, bukan menjualnya atau menyimpannya sendiri. Kebanyakan orang mungkin tidak akan sejujur Anda. Joko mendecakkan lidahnya bangga. Dia emang dari dulu begitu, Pak. Terlalu jujur buat jadi orang kota. Pak Rangga tersenyum lebih lebar. Kejujuran adalah mata uang yang sangat berharga di dunia perbankan. Mas, percayalah. Ia berdiri. Saya akan memproses ini. Silakan menunggu di sini. Ada kafe dan snack yang bisa dinikmati. Jika perlu ke toilet, ada di sebelah kiri. Setelah Pak Rangga pergi, Arif dan Joko saling memandang dengan ekspresi tak percaya. Lo denger tadi, kan? Bisik Arif. Dia bilang ini sah. Sah, Joko mengangguk. Wajahnya berbinar. Iya, gue denger. 4 miliar setelah pajak. Lo bisa beli rumah, mobil, buka usaha, dan yang paling penting, ibu lo bisa berobat kemana aja. Tapi di balik kegembiraan mereka, ada satu pertanyaan yang masih menggantung di udara. Apakah benar semudah ini? Apakah nasib baik benar-benar bisa datang begitu saja pada seorang pemulung yang jujur? Atau masih ada halangan lain yang menunggu di depan? Sementara mereka menunggu, dunia luar bank terus berjalan seperti biasa. Tapi bagi Arif dan Joko, waktu seakan berhenti, menunggu takdir yang akan menentukan masa depan mereka. Ruangan tempat Arif dan Joko menunggu semakin sepi seiring dengan berjalannya waktu. Suara detik jam dinding yang elegan terasa begitu nyaring di telinga Arif. Setiap ketukannya seperti menghitung mundur menuju takdir yang belum pasti. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Meski udara di dalam ruangan ber-AC begitu sejuk. Udah sejam lebih, Jok, bisik Arif. Matanya tak lepas dari pintu ruangan tempat Pak Rangga menghilang. Kok lama banget? Ya. Joko yang awalnya terlihat percaya diri, mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk armrest sofa kulit dengan ritme tidak teratur. Mungkin emang prosesnya ribet. Rif. Namanya juga 5 miliar. Nggak mungkin dikasih sembarangan. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Pak Rangga muncul dengan wajah yang sedikit keruh. Di belakangnya, berdiri seorang wanita parubaya dengan kacamata frameles dan ekspresi wajah yang sangat analitis. Mas Arif, ini Ibu Dian, Kepala Auditor Internal kami. Perkenalkan Pak Rangga dengan suara yang lebih formal dari sebelumnya. Dia perlu menanyakan beberapa pertanyaan untuk proses verifikasi. Ibu Dian duduk di hadapan mereka, membuka notebook elektroniknya. Selamat pagi, Mas Arif. Saya perlu konfirmasi beberapa detail tentang penemuan dokumen ini. Suaranya datar, profesional, tanpa emosi. Arif mengangguk gugup, tangannya berkeringat. Iya, Bu.
Bisa ceritakan secara detail di mana dan kapan persisnya Anda menemukan dokumen ini? Tanya Ibu Dian, matanya tak lepas dari layar notebooknya. Kemarin pagi, Bu. Sekitar jam 7:30. Di belakang gedung PT Multi Sejahtera, di daerah Sudirman. Ada map kulit yang robek, isinya dokumen-dokumen, dan ini ada di dalamnya. Ibu Dian mengetik dengan cepat. Apa ada saksi yang melihat Anda menemukan dokumen ini? Joko segera menyela. Saya, Bu. Saya yang nemenin dia waktu nemu. Dan Anda adalah? Tanya Ibu Dian tanpa mengangkat pandangan dari layar. Joko, Bu. Temannya Arif. Kami sama-sama kerja. Arif menunduk. Malu mengucapkan kata pemulung di depan wanita berpenampilan begitu profesional ini. Ibu Dian mengangguk singkat. Apa Anda berdua membawa dokumen lain dari map tersebut? Arif menggeleng. Cuma ini doang yang saya ambil, Bu. Yang lain, saya jual. Mata Ibu Dian tiba-tiba terangkat, menatap tajam. Anda jual? Kemana? Ke pengepul kertas bekas, Bu. Jawab Arif pelan. Pak Rangga yang berdiri di samping Ibu Dian menghela napas pelan. Itu agak menyulitkan, Mas Arif. Dokumen-dokumen lain itu mungkin diperlukan sebagai bagian dari proses audit. Tapi Ibu Dian tiba-tiba mengangkat tangan. Justru itu yang membuat cerita Mas Arif semakin, KXN, dapat dipercaya. Jika dia bermaksud jahat, dia akan menyembunyikan atau memusnahkan semua dokumen, bukan justru menjualnya secara terbuka. Arif dan Joko saling pandang, sedikit lega. Proses verifikasi berlanjut selama hampir 2 jam. Ibu Dian menanyakan segala detail mulai dari rute memulung Arif, kebiasaannya, hingga latar belakang keluarganya. Beberapa kali, dia meninggalkan ruangan untuk melakukan pengecekan silang, meninggalkan Arif dan Joko dalam ketegangan yang semakin menjadi. Gue nggak tahan lagi, Rif. Keluh Joko saat mereka kembali ditinggal sendiri. Rasanya kayak lagi diinterogasi polisi. Arif mengusap wajahnya yang lelah. Tapi kita nggak bohong, Jo. Biarin aja mereka tanya apa saja. Saat Ibu Dian kembali untuk ketiga kalinya, wajahnya masih sama-sama tak terbaca. Mas Arif, berdasarkan verifikasi kami, memang tidak ada klaim lain atas deposito ini. Namun, ada satu masalah terakhir. Jantung Arif seakan berhenti berdetak. Masalah apa, Bu? Deposito anonim seperti ini biasanya memiliki masa kadaluarsa klaim. Dan berdasarkan catatan kami, masa klaim habis besok. Suasana ruangan mendadak hening. Besok? Ulang Arif tak percaya. Ibu Dian mengangguk perlahan. Jika Anda datang 2 hari lagi, dokumen ini sudah tidak berlaku. Sungguh kebetulan yang sangat beruntung. Pak Rangga akhirnya tersenyum. Atau mungkin ini bukan sekadar kebetulan, Bu Dian. Mungkin ini memang takdir. Proses selanjutnya berjalan seperti dalam mimpi bagi Arif. Dia diminta menandatangani berbagai dokumen, memberikan sidik jari, dan difoto untuk keperluan dokumentasi. Setiap detik terasa begitu surrealis. Seorang pemulung yang biasanya hanya menandatangani kuitinan penjualan barang rongsokan, kini menandatangani dokumen senilai miliaran rupiah. Sekarang tinggal satu langkah terakhir, kata Pak Rangga setelah semua dokumen selesai. Kami perlu memverifikasi sumber dana deposito ini untuk memastikan tidak ada pelanggaran UU anti pencucian uang. Proses ini biasanya membutuhkan waktu 24 jam. Arif merasa sedikit kecewa. Jadi saya belum bisa ambil uangnya sekarang. Bisa, sahut Ibu Dian tiba-tiba. Tapi dengan risiko. Jika nanti ternyata ada masalah dengan sumber dana, Anda harus mengembalikan seluruh jumlah tersebut plus denda. Joko langsung menggeleng. Jangan, Rif. Lebih baik nunggu sehari. Nggak worth it resikonya. Arif mengangguk, meski sedikit kecewa. Baik, saya tunggu. Saat mereka bersiap untuk pergi, Pak Rangga memberikan kartu namanya pada Arif. Besok jam sama, Anda bisa datang langsung ke saya. Dan dia berhenti sebentar. Mungkin pakailah baju yang sedikit lebih pantas untuk menghormati institusi. Arif menunduk, malu. Iya, Pak. Terima kasih.
Perjalanan pulang dari bank terasa begitu berbeda. Meski uangnya belum di tangan, tapi ada keyakinan baru dalam diri Arif bahwa hidupnya akan segera berubah. "Gue masih nggak percaya, Jok," kata Arif sambil berjalan. Besok kita kembali ke sini, dan mungkin hidup gue berubah selamanya." Joko memeluk bahu temannya. "Lo pantas, Rif. Lo orang paling jujur yang gue kenal. Ini rezeki lo." Tapi di balik kegembiraan mereka, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Seorang pria dengan jaket hoodie telah mengamati mereka sejak mereka keluar dari bank. Dan sekarang, pria itu mengangkat teleponnya, berbisik pelan. "Sudah ketemu. Besok dia kembali ke bank. Siapkan tim." Malam itu adalah malam paling panjang dalam hidup Arif. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan tentang uang 5 miliar itu muncul bersama dengan keraguan dan ketakutan. Apa benar besok pagi ia akan menjadi miliarder? Atau ini hanya mimpi indah yang akan berakhir dengan kekecewaan? Ibunya tampaknya merasakan kegelisahan anaknya. "Kamu tidak bisa tidur, Nak?" Suara lemah ibunya memecah kesunyian malam. Arif membalikan badan di atas kasur lipatnya. "Ibu juga belum tidur." "Batuk ini semakin menjadi di malam hari," jawab ibunya sambil menahan batuk. "Tapi ada sesuatu yang mengganggumu, bukan?" Dengan suara bergetar, Arif menceritakan semua yang terjadi hari itu, tentang kertas ajaib, ban megah, Pak Rangga, Ibu Dian, dan kemungkinan besar besok pagi ia akan menjadi kaya. Ibunya mendengarkan dengan sabar. Tangannya yang keriput memegangi tangan Arif. "Nak, ibu hanya ingin mengingatkanmu. Uang itu bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi ujian. Jangan sampai kekayaan membuatmu lupa siapa dirimu yang sebenarnya." "Tapi ibu, dengan uang itu kita bisa..." "Iya, kita bisa banyak hal," sela ibunya lembut. "Tapi ingat, rezeki yang baik adalah yang didapat dengan cara yang baik dan dibelanjakan di jalan yang baik." Percakapan mereka berlanjut hingga larut malam, sampai akhirnya ibunya tertidur karena kelelahan. Arif tetap terbangun, memandangi langit-langit kamar yang berlumut, merenungkan kata-kata ibunya. Keesokan paginya, dengan baju yang sedikit lebih baik, kemeja bekas tapi masih layak yang diberikan tetangga, Arif dan Joko kembali berdiri di depan bank. Kali ini, security yang sama langsung membukakan pintu dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Mas Arif. Pak Rangga sudah menunggu." Mereka diantar langsung ke ruangan yang lebih mewah dari kemarin. Ruangan itu memiliki karpet lebih tebal, sofa lebih empuk, dan ada lukisan abstrak mahal di dinding. Pak Rangga datang dengan membawa sebuah tablet dan beberapa dokumen. Wajahnya pagi ini berseri-seri. "Selamat pagi. Kabar baik. Verifikasi sudah selesai lebih cepat dari perkiraan. Semua sudah clear." Arif menahan napas. Jadi saya bisa." "Ya, Mas Arif. Dana sudah bisa ditransfer ke rekening Anda kapan saja." Pak Rangga menggeser tablet ke hadapan Arif. "Silakan lihat detailnya di sini." Di layar tablet, terpampang jelas saldo rekening baru dengan nama Arif, 5 miliar rupiah. Angka nol yang begitu banyak membuat matanya berkunang-kunang. 4 miliar setelah pajak akan menjadi hak Anda, jelas Pak Rangga. "Kami sudah memotong pajak penghasilan sesuai ketentuan." Joko berseru pelan, "Tetap aja itu uang yang gila-gilaan, Rif." Proses transfer berlangsung dalam diam yang menegangkan. Jari Arif gemetar saat harus memasukkan PIN untuk rekening barunya. Setiap kali ia menekan tombol, rasanya seperti menekan tombol yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Sudah." Pak Rangga akhirnya memecah kesunyian. "Selamat, Mas Arif. Anda sekarang secara resmi adalah..." Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dengan kasar. Seorang pria dengan setelan jas hitam mahal masuk, diikuti oleh 2 bodyguard yang tampak sangar. "Rangga, apa yang terjadi di sini? Kenapa transfer sebesar ini tidak melalui persetujuan saya?" teriak pria itu dengan suara menggelegar. Pak Rangga langsung berdiri, wajahnya pucat. "Pak Direktur, ini adalah Mas Arif, yang mengklaim deposito anonim program undian kita." Sang direktur memandang Arif dari ujung kepala hingga kaki, ekspresinya penuh penghinaan. "Orang seperti ini?
Pemulung? Mengklaim deposito 5 miliar? Ini pasti ada kesalahan. Arif merasa seluruh darah di tubuhnya mendidih. Tapi ia berusaha tetap tenang. Saya punya semua dokumen yang sah, Pak. Bawa ke ruangan saya. Sekarang. Perintah sang direktur sebelum keluar dengan langkah marah. Ruangan direktur jauh lebih megah lagi. Kursi kulit besar, meja kayu mahoni, dan piagam-piagam penghargaan menghiasi dinding. Saya Direktur Hartono. Perkenalkan pria itu sambil duduk di kursi besarnya. Saya tidak percaya dengan cerita-cerita konyol tentang deposito anonim yang ditemukan di tempat sampah. Pak Rangga mencoba menjelaskan, tapi Budian sudah memverifikasi. Saya tidak peduli dengan verifikasi Dian, bentak Hartono. Program undian ini adalah program khusus untuk nasabah premium. Bukan untuk orang jalanan seperti dia. Arif tiba-tiba berdiri, keberanian yang tak terduga muncul dalam dirinya. Mohon maaf, Pak Direktur, tapi saya bukan penipu. Saya menemukan dokumen itu secara tidak sengaja, dan menurut peraturan bank sendiri, saya berhak mengklaimnya. Hartono tertawa sinis. Kau pikir hidup ini fairy tale? Pemulung jadi miliarder dalam semalam? Tidak mungkin. Tapi ini bukan fairy tale, Pak, balas Arif dengan suara tegas. Ini fakta, dan jika bank tidak menepati janji sendiri, saya akan melaporkan ini ke OJK. Mendengar ancaman melaporkan ke otoritas jasa keuangan, wajah Hartono berubah. Kau berani mengancam saya? Bukan ancaman, Pak, tapi perlindungan hak saya sebagai nasabah. Ruangan menjadi sunyi selama beberapa saat. Hartono memandangi Arif dengan mata menyipit, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. Akhirnya, dengan suara datar, dia berkata, "Baik, tapi ada syaratnya. Kamu harus membuka rekening premium di bank ini dengan saldo minimal 1 miliar. Dan kamu harus menggunakan jasa konsultan keuangan kami." Joko yang selama ini diam tidak bisa menahan diri. Itu namanya maksa orang buat ninggalin uang di bank lo. Tapi Arif tiba-tiba tersenyum. Saya setuju. Semua orang di ruangan terkejut. Saya memang butuh konsultan keuangan, lanjut Arif. Dan 1 miliar dari 4 miliar yang saya terima, adalah jumlah yang wajar untuk disimpan di bank yang telah memberikan saya rezeki ini. Ekspresi Hartono berubah drastis. Dari marah menjadi terkesan. Kau lebih bijaksana dari yang saya kira. Akhirnya, setelah proses yang melelahkan, semua dokumen ditandatangani. Ketika Arif keluar dari bank, di sakunya sudah terdapat kartu ATM dengan saldo 3 miliar, setelah 1 miliar didepositokan, dan perasaan yang campur aduk. Kita berhasil, Jok, ucap Arif sambil memeluk temannya erat. Kita benar-benar berhasil. Tapi di seberang jalan, pria berjaket hoodie kemarin kembali muncul. Kali ini, dia mengangkat telepon dan berkata, "Dia keluar. Dana sudah cair. Siap eksekusi." Matahari siang itu terasa berbeda bagi Arif. Cahayanya seakan lebih hangat, langit lebih biru, dan bahkan polusi kota pun terasa seperti bagian dari sebuah simfoni kehidupan yang indah. Tapi di balik perasaan euforia yang menggelegak dalam dadanya, ada sebuah keheningan yang dalam, sebuah kesadaran bahwa hidupnya telah berubah selamanya, dan tanggung jawab besar kini berada di pundaknya. "Gue masih nggak bisa percaya, Rif," gumam Joko sambil terus melirik tas kain sederhana yang mereka bawa dari bank, berisi dokumen-dokumen penting dan buku tabungan baru. "Kita bawa 3 miliar dalam bentuk buku tabungan." 3 miliar. Arif menggenggam erat tas itu, tangannya sedikit gemetar. "Jok, gue butuh tempat buat mikir. Gimana kalau kita ke warung kopi langganan dulu?" Warung kopi itu adalah tempat yang sama di mana mereka biasanya beristirahat sepulang memulung. Sebuah tempat sederhana dengan bangku plastik dan meja kayu yang sudah lapuk. Pemilik warung, Pak Mulyono, terkejut melihat mereka datang di jam yang tidak biasa. "Loh, jarang-jarang kalian datang siang-siang gini. Biasanya kan sore," sapa Pak Mulyono sambil membersihkan gelas dengan lem yang sudah kusam. "Ada urusan penting, Pak," jawab Arif singkat, memilih meja di sudut yang paling sepi. Setelah memesan 2 kopi hitam, Arif mengeluarkan buku tabungannya. Mata Pak Mulyono melotot ketika tidak sengaja melihat angka yang tertera.
2. Gagapnya. 3 miliar, Pak. Lengkap Joko dengan bangga. Temen gue ini sekarang miliarder. Arif segera menutup buku tabungan itu. Mohon disimpan rahasia, Pak. Ini belum saatnya orang lain tahu. Pak Mulyono mengangguk cepat. Masih terpana. Tentu saja. Setelah Pak Mulyono pergi, Arif menatap temannya dengan serius. Jok, gue nggak mau uang ini cuma numpuk di bank. Gue juga nggak mau berubah jadi orang yang boros. Ya elah, lo MAH dari dulu emang hemat. Makan nasi sama telur ajoib seneng banget. Canda Joko. Tapi Arif tidak tersenyum. Gue serius. Gue inget betul kata-kata ibu tadi malam. Uang ini harus jadi berkah, bukan malah jadi bencana. Dia mengambil selembar kertas bekas dari tasnya, kebiasaan lamanya yang masih dipertahankan, dan mulai mencoret-coret. Lihat, Jo, selama ini kita cuma pemulung, mata rantai paling bawah. Kita kumpulin sampah, lalu jual ke pengepul, yang kemudian jual ke pabrik daur ulang. Nilai tambahnya dinikmati sama mereka. Joko mengerutkan kening. Memangnya kenapa? Sekarang gue punya modal. Kenapa kita nggak buat usaha daur ulang sendiri? Kita yang kumpulin, kita yang olah, kita yang jual langsung ke pabrik. Mata Joko berbinar. Wah, itu ide gila. Tapi apa? Kita berdua aja nggak cukup, Rif. Butuh tempat, butuh mesin, butuh karyawan. Arif sudah menyiapkan jawabannya. Dari saku lain, dia mengeluarkan kertas perhitungan kasar yang dibuatnya semalam saat tidak bisa tidur. Gue udah hitung-hitungan. Dengan 1 miliar, kita bisa sewa gudang kecil di pinggir kota. Lalu beli mesin pres bekas yang masih bagus. Untuk karyawan, kita rekrut teman-teman kita sesama pemulung. Joko memandangi coretan-coretan di kertas itu dengan takjub. Lo udah mikir segitunya? Sepanjang malam, jawab Arif sambil tersenyum kecil. Gue nggak mau jadi orang kaya baru yang sok jaim. Gue mau uang ini bermanfaat buat banyak orang. Mereka berdua terus berdiskusi dengan penuh semangat. Rencana yang awalnya samar mulai mendapatkan bentuknya. Arif akan menggunakan 500 juta untuk sewa tempat dan beli peralatan. 300 juta untuk modal kerja. Dan 200 juta lagi untuk dana darurat. Tapi kita harus hati-hati, kata Joko tiba-tiba serius. Banyak orang jahat di luar sana yang bisa ngincer uang kita. Arif mengangguk. Makanya, besok gue mau bayar utang-utang dulu, kasih sebagian ke ibu buat berobat, terus baru kita mulai usaha. Dan yang paling penting, dia menatap mata Joko. Gue butuh lo, Jo. Gue nggak bisa jalanin ini sendirian. Joko tersentak. Lo serius? Tapi gue kan cuma pemulung biasa. Nggak punya keahlian khusus. Siapa bilang? Sanggah Arif. Lo yang paling tahu kualitas sampah. Lo yang punya jaringan sama pemulung lain. Dan yang paling penting, gue percaya sama lo. Mata Joko berkaca-kaca. Ya ampun, Rif, gue nggak nyangka. Mereka terus berdiskusi hingga sore, menyempurnakan rencana mereka. Nama, Arif Daur Ulang, sudah mereka tentukan. Visi dan misi sederhana sudah mereka rumuskan. Bahkan sistem bagi hasil untuk karyawan sudah mereka buat sketsanya. Saat meninggalkan warung kopi, langkah mereka terasa lebih mantap. Tapi di tengah jalan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang anak kecil, tidak lebih dari 8 tahun, dengan pakaian lusuh mendekati mereka. Pak, boleh minta sedekah? Ibu saya sakit. Biasanya, Arif hanya akan menggeleng dengan perasaan bersalah. Tapi hari ini berbeda. Dia mengeluarkan selembar uang 50.000 dari dompetnya, jumlah yang biasanya cukup untuk makannya seminggu. Beli obat buat ibumu. Ya, katanya lembut pada anak itu. Mata anak itu berbinar. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Joko memandangi Arif dengan takjub. Lo baru aja dapat uang, udah mau bagi-bagi. Ini baru awal, Jo, jawab Arif sambil tersenyum. Masih banyak yang harus kita lakukan. Tapi saat mereka berjalan menuju rumah Arif,
seorang pria dengan jaket hoodie mengikuti dari kejauhan. Pria itu mengangkat teleponnya dan berbisik. Mereka masih bersama. Tunggu instruksi selanjutnya. Arif dan Joko tidak menyadari bahwa mata-mata sedang mengikuti setiap langkah mereka. Kegembiraan akan rencana besar mereka membuat mereka lupa waspada terhadap bahaya yang mungkin mengintai. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arif tidur dengan perasaan campur aduk antara harapan besar dan kecemasan yang dalam. Mimpi-mimpinya penuh dengan bayangan mesin daur ulang yang berputar-putar, diselingi oleh bayang-bayang gelap yang mengintai dari kejauhan. Minggu-minggu berikutnya berlalu seperti angin puyuh bagi Arif. Setelah membayar semua utang dan memastikan ibunya mendapatkan perawatan medis terbaik, dia fokus mewujudkan mimpi besarnya. Dengan bantuan Joko yang tak kenal lelah, mereka mulai menjelajahi pinggiran kota untuk mencari lokasi yang tepat. "Lihat, Rif, tempat ini cocok banget," seru Joko suatu sore, menunjuk sebuah gudang tua yang terbengkalai di kawasan industri kecil. Gudang itu memang terlihat usang dengan cat yang mengelupas dan rumput liar yang tumbuh subur di sekitarnya. Tapi bagi mata Arif, tempat ini adalah permata kasar yang menunggu untuk dipoles. Luasan cukup, akses ke jalan raya mudah, dan yang paling penting, sewanya murah. Gumam Arif sambil berkeliling, mengamati setiap sudut. Pemilik gudang, seorang pria paruh-baya bernama Pak Surya, awalnya sangsi ketika melihat penampilan mereka. "Kalian yakin mau sewa tempat ini?" tanyanya ragu. "Ini untuk usaha apa?" "Usaha daur ulang sampah, Pak," jawab Arif percaya diri. Pak Surya mengerutkan kening. "Daur ulang? Api, kalian?" "Kami punya modal yang cukup, Pak," sela Joko cepat. "Dan kami serius." Setelah negosiasi yang alot dan menunjukkan bukti kemampuan finansial, akhirnya kesepakatan tercapai. Dengan dana 50 juta untuk uang muka setahun, gudang itu menjadi milik mereka. Hari pertama renovasi adalah kekacauan total. 10 teman pemulung yang direkrut Arif dan Joko bekerja dengan semangat, tapi tanpa pengalaman yang memadai. "Bukan begitu, Bang," teriak Joko pada seorang pekerja yang sedang mencoba memasang kabel listrik. "Itu nanti bisa konslet." Arif, dengan celana jeans tua dan kaos lusuh, justru turun tangan langsung. Tangannya yang sudah terlatih memegang berbagai alat, menyekrup, memalu, dan membersihkan setiap sudut gudang. "Rif, lo kan sekarang bos. Ngapain turun tangan?" tanya Bandi, salah satu pemulung yang direkrut. Arif tersenyum sambil menyeka keringat. "Bos yang baik harus tahu semua pekerjaan anak buahnya. Lagi pula, gue dulu juga pemulung kayak kalian." Seminggu kemudian, gudang yang awalnya kumuh mulai berubah. Dinding sudah dicat ulang, lantai diperbaiki, dan instalasi listrik dipasang dengan rapi. Mesin pres bekas yang dibeli dari sebuah pabrik bangkrut sudah berdiri gagah di tengah ruangan. "Besok kita mulai operasi," seru Arif pada semua karyawannya yang berkumpul. Keesokan paginya, pemandangan yang tidak biasa terlihat di gudang itu. Truk-truk kecil dan gerobak sorong berbaris rapi, mengantri untuk menimbang dan menjual sampah mereka. Sistem yang diterapkan Arif revolusioner bagi dunia pemulung. Harga lebih tinggi dari pengepul lain, pembayaran tunai langsung, plus fasilitas makan siang gratis. "Wah, harga di sini lebih mahal 500 perak dari tempat lain," seru seorang pemulung senior dengan gembira. "Dan bayarnya langsung," tambah pemulung lainnya. Tapi tidak semua berjalan mulus. Di hari ketiga operasi, masalah pertama muncul. "Bos, mesin presnya macet," teriak Bandi dengan panik. Arif dan Joko segera berlari ke mesin. Tumpukan plastik yang terlalu padat menyumbat sistem hidroliknya. "Matikan listriknya," perintah Arif. Dengan pengalaman teknisnya yang terbatas, dia mencoba menganalisa masalah. "Gimana, Rif? Bisa diperbaiki?" tanya Joko cemas. Arif menggeleng. "Kita butuh teknisi khusus. Coba cari nomor HP si penjual mesin ini." 2 jam kemudian, seorang teknisi datang dengan charge yang membuat Joko terkesiap. 2 juta? Buat perbaikan kecil gini? Protes Joko. Tapi Arif dengan tenang membayarnya. "Ini investasi pembelajaran, Jok. Sekarang kita tahu cara merawat mesin ini." Masalah lain datang dari luar. Di hari kelima,
Seorang preman bayaran datang dengan wajah sangar. "Oye, baru buka usaha ya? Belum lapor sama bos kita nih," katanya dengan suara mengancam. Beberapa karyawan langsung nervous, tapi Arif menghadapinya dengan tenang. "Silakan sampaikan pada bos Anda bahwa kami sudah bayar izin usaha lengkap, dan kami tidak mau urusan dengan cara-cara preman." Preman itu tertawa sinis. "Lo pikir dengan ngomong gitu kami bisa pergi? Minggu depan kita kembali. Siapin uang 5 juta buat uang keamanan." Setelah preman itu pergi, Joko mendekati Arif dengan wajah khawatir. "Gimana nih, Rif? Mereka bisa bikin masalah." Arif berpikir sejenak. "Kita laporkan saja ke polisi. Tapi, kita juga perlu perlindungan." Malam harinya, Arif mengumpulkan semua karyawannya. "Mulai besok, kita akan buat sistem jaga malam. Saya akan tambah gaji untuk yang mau jaga malam. Dan untuk perlindungan ekstra." Arif mengeluarkan beberapa kamera CCTV dari tasnya. "Wah, canggih sekali, bos," seru Bandi. "Kita harus profesional," kata Arif. "Tidak ada tempat untuk premanisme dalam bisnis kita." 2 minggu kemudian, Arif daur ulang, sudah berjalan seperti mesin yang terawat baik. Setiap hari, puluhan pemulung datang menjual barang bekas mereka. Mesin pres berhasil memproses rata-rata 2 ton sampah plastik dan kertas per hari. Suatu sore, saat Arif sedang menghitung keuntungan hari itu, Joko datang dengan wajah berseri-seri. "Rif, lo tahu nggak? Keuntungan bersih kita minggu ini sudah 25 juta. Arif mengangguk, tersenyum puas. "Lumayan. Tapi kita masih harus kembangkan lagi. Gue punya ide." Dia mengajak Joko ke belakang gudang, menunjuk sepetak tanah kosong. "Di sini bisa kita bangun tempat pencucian sampah plastik. Dengan begitu, harga jualnya bisa lebih tinggi. Tapi butuh investasi lagi," kata Joko. "Gue sudah hitung. Dengan keuntungan seperti sekarang, dalam 2 bulan kita bisa bangun tanpa perlu narik modal lagi." Saat mereka berdiskusi, seorang wanita paruh baya dengan setelan rapi datang ke gudang. "Selamat siang. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup. Mendengar ada usaha daur ulang baru yang cukup sukses." Awalnya, Arif dan Joko cemas. Tapi ternyata sang petugas justru memuji. "Ini sangat inspiratif. Bahkan sudah memenuhi standar pengolahan limbah. Apakah Anda bersedia jika kami jadikan percontohan?" Arif tersenyum lebar. "Dengan senang hati, Bu." Malam itu, sambil menikmati teh hangat di gudang yang sudah berubah menjadi tempat usaha yang menjanjikan, Arif dan Joko duduk berdampingan. "Gue masih nggak percaya, Rif," kata Joko. "Dari tempat sampah, sekarang kita punya ini semua." Arif memandangi mesin pres yang sudah berhenti beroperasi. "Ini baru awal, Jok. Suatu hari nanti, kita akan punya pabrik daur ulang sendiri. Bukan cuma numpuk dan pres, tapi benar-benar mengolah sampah jadi produk baru." Di luar, bulan purnama bersinar terang, seolah menyetujui mimpi-mimpi besar kedua pemuda itu. Tapi dari kejauhan, di balik pepohonan, seorang pria dengan jaket hoodie masih mengawasi, mengangkat teleponnya. Usaha mereka mulai sukses. Sudah waktunya untuk eksekusi. Senja mulai menyelimuti kota ketika sebuah mobil SUV hitam berhenti di seberang jalan gudang. Arif daur ulang. Dari balik kaca gelap, sepasang mata tajam mengamati aktivitas yang masih berlangsung di dalam. Hendra, pria berbadan kekar dengan bekas luka di atas alis kirinya, menyunggingkan senyum sinis. "Jadi ini tempatnya," gumannya pada 2 anak buah yang duduk di belakang. "Si Arif, dulu cuma pemulung yang selalu ngasih uang rokok setiap kita dateng. Sekarang dia berani buka usaha tanpa izin kita." Budi, anak buahnya yang bertubuh besar, mengangguk. Katanya dari tadi, dia dapat warisan atau semacamnya. Tapi sumbernya nggak jelas. Hendra menghela napas, matanya tak lepas dari sosok Arif yang sedang membantu menurunkan kardus dari sebuah truk. "Warisan? Siapa yang mau nawarin warisan ke pemulung? Pasti ada sesuatu yang nggak beres." Dia masih ingat betul wajah Arif beberapa bulan lalu. Selalu menunduk ketakutan setiap mereka menagih uang keamanan, dengan suara pelan dan penuh kepasrahan.
Tapi Arif yang dia lihat sekarang berbeda. Bahu tegap, kepala tegak, dan ada aura percaya diri yang memancar dari setiap gerakannya. "Besok kita dateng," putus Hendra tiba-tiba. "Sekarang kita pergi dulu." Keesokan paginya, saat Arif daur ulang, baru saja memulai aktivitas, ketiga pria itu muncul. Suasana yang tadinya riuh rendah langsung senyap. Beberapa karyawan yang mengenali Hendra langsung menunduk, berusaha menghindari kontak mata. "Selamat pagi, bos baru," sapa Hendra dengan nada mengejek, berjalan santai mendekati Arif yang sedang memeriksa catatan. Arif menoleh. Wajahnya tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. "Hendra, lama tidak jumpa." Hendra tersenyum, menunjukkan gigi yang sebagian sudah menghitam. "Dengar-dengar kamu sekarang jadi pengusaha sukses. Tapi kok buka usaha di wilayahku tanpa bilang-bilang?" Joko yang berdiri di samping Arif segera maju. "Kami bayar semua izin resmi, Hen. Nggak ada yang ilegal." Hendra memandang Joko dengan tatapan menantang. "Siapa yang ngomong sama lo, Joko? Gue lagi ngomong sama bosnya." Arif meletakkan clipboardnya. "Apa yang kamu inginkan, Hendra?" "Sederhana kok." Hendra mendekat, bau rokok dan minyak wangi murah menusuk hidung. "Seperti dulu, uang keamanan. Tapi sekarang 5 juta per minggu." Beberapa karyawan yang mendengar terkesiap. Joko langsung memprotes. 5 juta? Gila lo. Itu seperempat dari keuntungan kita." Hendra mengangkat bahu. "Hidup kan nggak ada yang gratis. Bayar atau..." Matanya menjelajahi gudang yang rapi. "Kita bikin masalah." Arif tidak langsung menjawab. Dia memandang Hendra dengan tenang, lalu melihat sekeliling gudangnya, tempat yang sudah dibangun dengan susah payah, tempat yang memberikan harapan bagi banyak orang. "Maaf, Hendra," kata Arif akhirnya. "Kami tidak akan bayar." Hendra tertawa pendek. "Lo denger itu, Bud? Si pemulung sekarang udah berani." "Saya bukan pemulung lagi," sahut Arif dengan suara tegas. "Saya pengusaha, dan saya tidak takut pada preman seperti kamu." Diam yang mencekam menyelimuti gudang. Semua orang menahan napas, menunggu reaksi Hendra. "Baik," ucap Hendra akhirnya. Wajahnya berubah dingin. "Kau pilih jalan susah. Ingat, ini pilihanmu sendiri." Dia berbalik, diikuti kedua anak buahnya. Tapi sebelum keluar, dia menoleh sekali lagi. "Kita belum selesai, Arif. Akan kuajari kau soal hormat menghormati." Setelah mereka pergi, ketegangan di gudang masih terasa. Bandi mendekati Arif dengan wajah khawatir. "Bos, itu berbahaya. Hendra dan anak buahnya, mereka nggak main-main." Joko mengangguk setuju. "Mereka bisa bikin masalah serius, Rif." Tapi Arif tetap tenang. "Saya sudah antisipasi." Dia menunjuk kamera CCTV yang terpasang di sudut ruangan. "Semua terekam. Dan besok saya akan laporkan ke polisi." "Tapi polisi mana peduli sama preman kecil seperti dia?" tanya seorang karyawan lain. Arif tersenyum kecil. "Kita lihat saja nanti." Malam harinya, Arif duduk sendirian di kantor kecilnya yang sederhana. Pikirannya menerawang ke masa lalu, saat pertama kali bertemu Hendra. Waktu itu, dia baru berusia 22 tahun, masih hijau dan penuh ketakutan. Hendra dan anak buahnya merampas separuh dari hasil memulungnya, dengan ancaman akan menyakitinya jika melawan. "Bedanya sekarang," bisik Arif pada dirinya sendiri, "aku punya sesuatu yang harus dilindungi." Tiba-tiba, teleponnya berdering. Suara ibunya di seberang sana terdengar khawatir. "Arif, tadi ada orang mencurigakan berkeliaran di depan rumah. Apakah ada masalah?" Arif menghela napas. Hendra sudah mulai main kotor. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin hanya salah orang. Besok akan saya pasang kamera di rumah juga." Setelah menenangkan ibunya, Arif menelepon Joko. "Kita perlu memperketat keamanan, Jok. Hendra sudah mulai mengancam ibu." "Gila, nggak tahu diri betul dia," geram Joko. "Gue jaga rumah ibu lo malam ini."
Tidak perlu, tolak Arif. Saya sudah pesan jasa satpam. Tapi, tolong awasi gudang. Saya khawatir mereka akan beraksi malam ini. Prediksi Arif ternyata benar. Tengah malam, ketika kota sudah tertidur, 3 bayangan mendekati gudang. Arif daur ulang. Mereka membawa kaleng cat dan kuas. Coreti semua temboknya. Perintah Hendra pada kedua anak buahnya. Buat tulisan, bayar atau mati. Tapi sebelum mereka sempat beraksi, lampu sorot tiba-tiba menyala dari 4 penjuru. Sirene meraung, dan suara megafon menggelegar. Kami adalah satpam pengamanan. Anda dikepung. Serahkan diri. Hendra dan anak buahnya terkejut, berusaha melarikan diri. Tapi sudah terlambat. 2 mobil satpam sudah menutup semua jalan keluar. Dasar Arif, umpat Hendra sambil berusaha memanjat pagar. Esok paginya, Arif datang ke gudang dengan ditemani polisi. Hendra dan kedua anak buahnya sudah diamankan satpam sepanjang malam. Terima kasih, Pak, kata Arif pada kepala satpam. Rekaman CCTV sudah saya siapkan untuk bukti. Hendra memandangi Arif dengan mata penuh kebencian. Ini belum berakhir, Arif. Kau menang sekali, tapi perang masih panjang. Arif mendekati Hendra, suaranya rendah tapi tegas. Dengar baik-baik, Hendra. Saya bukan lagi pemulung yang bisa kamu intimidasi. Setiap kali kamu ganggu usaha atau keluarga saya akan laporkan ke polisi. Kamu bisa pilih, berhenti mengganggu, atau habiskan waktu di penjara. Polisi kemudian membawa Hendra dan anak buahnya pergi. Tapi sebelum masuk ke mobil patroli, Hendra sempat menoleh. Matanya berjanji balas dendam. Kamu pikir ini sudah selesai? Bisiknya pada Arif. Kamu belum tahu siapa yang sebenarnya berada di belakang semua ini. Kata-kata terakhir Hendra itu membuat Arif berpikir. Apakah memang ada dalang lain di balik semua ini? Atau itu hanya ancaman kosong? Saat dia berdiri di depan gudangnya, melihat karyawan-karyawannya yang mulai berdatangan, sebuah firasat mengatakan bahwa pertempuran melawan Hendra mungkin sudah selesai, tapi perang yang sebenarnya mungkin baru saja dimulai. Udara di gudang, Arif daur ulang, pagi itu terasa berat, meski sinar matahari menerobos celah-celah jendela dengan cerah. Bekas-bekas kejadian tadi malam masih terlihat, jejak kaki kotor di tanah, ranting patah di pagar, dan suasana tegang di wajah setiap karyawan yang datang. Semua baik-baik saja? Tanya Arif saat mengumpulkan seluruh karyawan di area gudang yang sudah dibersihkan. Bandi mengangguk, tapi matanya masih menunjukkan kekhawatiran. Mereka pasti akan balas, bos. Hendra punya reputasi, dia nggak akan terima dipermalukan seperti ini. Joko yang berdiri di samping Arif menepuk pundak Bandi. Kita udah lapor polisi, dan kita punya sistem keamanan yang bagus. Mereka nggak akan berani. Tapi keyakinan Joko ternyata prematur. 3 hari kemudian, masalah pertama muncul. Sebuah truk pengangkut sampah plastik yang baru saja berangkat dari gudang mereka dihadang oleh sekelompok preman di persimpangan jalan sepi. Sopir truk, Pak Rudi, diceritakan dengan wajah masih pucat ketika kembali ke gudang. Mereka ancam akan bakar truk kalau saya nggak berhenti mengangkut untuk Arif daur ulang, lapor Pak Rudi dengan suara bergetar. Arif menghela napas, tapi wajahnya tetap tenang. Besok saya yang akan antar sendiri. Joko langsung protes. Lo gila, Rif? Itu jelas jebakan. Justru karena itu saya harus hadapi, jawab Arif dengan tegas. Saya tidak akan biarkan karyawan saya mengambil risiko sendirian. Keesokan paginya, Arif memang menyetir truk pengangkut sendiri. Joko dan 3 karyawan lain mengikutinya dengan mobil pick-up dari belakang. Seperti yang diduga, di persimpangan yang sama, sekelompok preman sudah menunggu. Hendra tidak ada di antara mereka. Yang memimpin adalah Budi, anak buahnya yang bertubuh besar. Wah, si bos sendiri yang nyetir, sindir Budi ketika Arif turun dari kabin truk. Berani sekali. Arif menghadapi mereka dengan tenang. Apa yang kalian inginkan? Simple, jawab Budi. Kamu tutup usaha ini, atau kita akan tutup paksa. Dari belakang, Joko sudah siap dengan teleponnya, merekam seluruh kejadian. Saya punya izin resmi dari pemerintah, kata Arif.
Dan semua aktivitas kalian sekarang sedang direkam. Maukah kalian menghadapi tuntutan pengancaman dan penghalangan usaha? Beberapa preman mulai terlihat ragu, tapi Budi tetap congkak. Rekaman? Itu bisa dihapus. Dan polisi? Mereka sibuk dengan urusan lain. Tiba-tiba, suara sirene polisi mendekat. 2 motor patroli muncul dari ujung jalan. Laporannya kami terima tadi pagi, kata seorang polisi yang turun dari motornya. Dan ternyata benar ada penghadangan di sini. Budi dan kawan-kawannya terkejut. Ini hanya salah paham, Pak. Polisi itu mendekati Arif. Apakah Anda yang melaporkan? Arif mengangguk. Iya, Pak. Saya sudah antisipasi mereka akan beraksi lagi. Polisi kemudian mencatat identitas semua preman itu dan memberi peringatan keras. Jika masih ada gangguan, kami akan menangkap kalian semua. Setelah polisi pergi, Budi memandangi Arif dengan mata penuh kebencian. Pintar juga kau, Arif. Tapi kau tidak selamanya bisa bersembunyi di balik seragam polisi. Masalah berikutnya datang dari sisi lain. 2 hari kemudian, seorang petugas dari Dinas Perizinan datang dengan wajah masam. Ada laporan usaha ini melanggar aturan lingkungan, katanya sambil menunjukkan surat pemeriksaan. Arif yang sudah berpengalaman langsung mengeluarkan semua dokumen. Semua izin sudah lengkap, Pak. Dan kami bahkan dapat pujian dari Dinas Lingkungan Hidup minggu lalu. Petugas itu memeriksa dokumen dengan saksama. Wajahnya tetap keruh. Tapi ada laporan kalian membuang limbah cair sembarangan. Itu tidak benar, sanggah Joko yang berdiri di samping Arif. Kami punya instalasi pengolahan limbah sederhana. Silakan periksa. Setelah pemeriksaan menyeluruh, petugas itu akhirnya mengakui bahwa semua laporan ternyata palsu. Saya minta maaf, katanya ketika hendak pergi. Tapi sepertinya ada pihak yang sengaja melaporkan palsu untuk mengganggu usaha Anda. Malam harinya, Arif mengadakan pertemuan darurat dengan semua karyawan. Mulai besok, katanya dengan suara tegas, kita akan terapkan sistem keamanan berlapis. Semua kendaraan pengangkut akan dikawal, semua aktivitas akan didokumentasikan, dan saya akan menyewa pengacara untuk menangani gangguan hukum. Bandi mengangkat tangan. Bos, apakah kita tidak sebaiknya berkompromi? Bayar saja mereka agar tidak ganggu lagi. Beberapa karyawan lain tampak setuju, tapi Arif menggeleng. Jika kita membayar sekali, mereka akan meminta lebih lagi. Dan yang lebih penting, itu salah secara prinsip. Kita bekerja keras secara jujur, tidak seharusnya kita tunduk pada premanisme. Joko menambahkan, dulu waktu kita masih pemulung, kita selalu jadi korban. Sekarang kita punya kekuatan untuk melawan, kenapa harus menyerah? Pertemuan berlangsung hingga larut malam. Rencana keamanan disusun dengan detail, termasuk sistem komunikasi darurat dan prosedur menghadapi berbagai jenis gangguan. Saat semua orang sudah pulang, Arif duduk sendirian di kantornya. Teleponnya berdering. Arif, ini Rangga dari bank. Selamat malam, Pak Rangga. Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya, saya mendapat informasi bahwa ada pihak tertentu sedang menyelidiki latar belakang dana Anda. Apakah ada masalah? Arif menghela napas. Beberapa preman yang mengganggu usaha saya, Pak. Tapi semua dana saya legal, bukan? Tentu, cepat sahut Rangga. Tapi berhati-hatilah. Kadang pesaing bisnis bisa menggunakan cara-cara kotor. Setelah menutup telepon, Arif merasa semakin yakin bahwa semua gangguan ini bukan sekadar ulayan preman biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Dia membuka laptopnya, mulai menelusuri perusahaan-perusahaan daur ulang lain di kota mereka. Dan satu nama terus muncul, PT Hijau Lestari, perusahaan daur ulang terbesar di wilayah itu. Joko, teleponnya pada temannya yang mungkin sudah tidur. Besok kita perlu investigasi lebih lanjut. Saya rasa ini bukan cuma tentang Hendra. Dari balik jendela, bulan purnama menyinari wajah Arif yang penuh tekad. Konflik pertama mungkin sudah dimenangkan, tapi dia tahu ini baru babak pembuka dari pertempuran yang lebih besar. Dan di suatu tempat, di sebuah kantor mewah, seseorang sedang menerima laporan tentang kegagalan menghentikan Arif daur ulang.
Kalau cara preman tidak berhasil, bisik suara itu pada telepon, maka kita harus menggunakan cara yang lebih elegan. Kantor PT Hijau Lestari mencerminkan kesuksesan perusahaan itu selama puluhan tahun. Lantai marmer mengilap, furnitur kayu jati berukir, dan dinding yang dipajangi berbagai piagam penghargaan. Di balik meja kerja besar yang terbuat dari kayu sonokeling, duduk seorang pria paruh-baya dengan setelan jas bermerek internasional, Djoko Widagdo, pemilik dan direktur utama perusahaan. Jadi, bisnis daur ulang kecil itu masih bertahan? Tanya Widagdo pada manajernya, Surya, yang berdiri dengan sikap hormat di depan meja kerjanya. Masih, Pak. Malah semakin berkembang. Jawab Surya dengan suara gugup. Mereka sekarang merekrut lebih banyak pemulung, dan mulai menaikkan harga beli bahan baku. Widagdo menghela napas. Jari jemarinya mengetuk-nekuk meja dengan ritme tidak sabar. Pemulung yang tiba-tiba jadi pengusaha, dan berani merebut pasar kita. Ironis. Yang paling mengganggu, Pak, mereka mulai dapat kontrak dengan beberapa pabrik besar, termasuk pabrik kertas yang biasanya jadi langganan kita. Berapa banyak mereka ambil? Sekitar 15% dari pasokan daerah kita, Pak. Tapi trennya naik. Widagdo berdiri, berjalan mendekati jendela yang menghadap ke pabriknya yang luas. Kita sudah membangun bisnis ini selama 30 tahun. Dari hanya sebuah gudang kecil, sampai jadi yang terbesar di Jawa Barat. Dan sekarang datang pemulung ini. Sementara itu, di gudang, Arif daur ulang. Semangat justru sedang membara. Arif baru saja kembali dari pertemuan dengan perwakilan sebuah pabrik plastik besar. Mereka setima memberi kontrak 6 bulan. Serunya pada Djoko dan para karyawan yang berkumpul. Dengan harga 20% lebih tinggi dari PT Hijau Lestari. Sorak-sorai menggema di dalam gudang. Tapi Djoko masih terlihat khawatir. Rif, kita harus hati-hati. Memang ini kemenangan besar, tapi kita sekarang benar-benar masuk radar pesaing besar. Arif mengangguk. Saya tahu, tapi kita tidak bisa takut berkembang hanya karena ada pesaing besar. Minggu-minggu berikutnya membawa perubahan signifikan. Dengan kontrak baru tersebut, Arif daur ulang harus menambah kapasitas produksi. Mereka membeli 2 mesin pres tambahan dan merekrut 15 karyawan baru. Gudang yang awalnya terasa luas mulai sempit. Kita butuh ekspansi, kata Arif suatu sore sambil melihat gudang yang sudah penuh sesak. Tapi di mana dananya? Tanya Djoko. Mesin baru dan karyawan baru sudah menghabiskan sebagian besar keuntungan kita. Arif tersenyum. Saya sudah pertimbangkan untuk meminjam ke bank. Dengan track record kita selama ini, dan kontrak yang kita punya, seharusnya tidak sulit. Di sisi lain, rapat direksi PT Hijau Lestari berlangsung tegang. Market share kita turun 5% bulan ini, lapor manajer pemasaran dengan wajah pucat. Dan yang paling mengkhawatirkan, harga bahan baku naik karena Arif daur ulang terus menaikkan harga beli dari pemulung. Widagdo menggeleng. Kita tidak bisa terus bersaing dengan kenaikan harga. Biaya produksi kita sudah tinggi. Ada usul, Pak, kata Surya. Mungkin kita bisa membuat kemitraan dengan mereka. Membeli sebagian saham, atau bahkan mengakuisisi. Beberapa direksi lain setuju, tapi Widagdo menggeleng keras. Tidak, kita tidak akan bekerja sama dengan mantan pemulung. Itu akan merusak reputasi kita. Tapi Pak, cukup, bentak Widagdo. Saya punya cara lain. Cara lain itu mulai terlihat seminggu kemudian. Seorang perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Daur Ulang datang ke gudang Arif. Kami mendengar perkembangan pesat usaha Bapak, kata pria bernama Faisal itu. Tapi ada beberapa keluhan dari anggota kami tentang praktik bisnis yang tidak sehat. Arif yang ditemani Djoko langsung waspada. Praktik bisnis tidak sehat seperti apa, Pak? Menurut laporan, Anda sengaja menaikkan harga beli bahan baku untuk mematikan pesaing. Dan ada dugaan Anda mendapatkan modal dari sumber tidak jelas. Djoko langsung memanas. Itu fitnah. Modal kita dari... Arif mengangkat tangan menghentikan Djoko. Semua modal usaha kami legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan mengenai harga beli, kami hanya memberi harga wajar pada pemulung. Selama ini mereka selalu dieksploitasi.
Faisal tersenyum tipis. Niat baik memang bagus, Tuan Arif. Tapi dalam bisnis, ada etika yang harus dijaga. Saya sarankan Anda bergabung dengan asosiasi kami. Dengan begitu, Anda bisa belajar cara berbisnis yang benar. Setelah Faisal pergi, Joko menggebrak meja. Itu jelas suruhan PT Hijau Lestari. Faisal itu teman dekat Widagdo. Arif mengangguk pelan. Saya tahu, tapi kita tidak bisa melawan asosiasi. Mereka punya pengaruh besar. Lalu kita harus apa? Menyerah. Tidak, jawab Arif dengan mata berbinar. Kita akan bergabung. Tapi dengan syarat kita boleh menyuarakan kepentingan para pemulung dan pengusaha kecil. Pertemuan asosiasi berikutnya menjadi ajang konfrontasi terselubung. Arif yang hadir dengan jas barunya, pertama kali dalam hidupnya memakai jas, duduk di antara pengusaha-pengusaha senior yang sudah puluhan tahun berkecimpung di bisnis daur ulang. Widagdo yang hadir sebagai ketua asosiasi memimpin rapat dengan penuh wibawa. Kita perlu membahas masalah kenaikan harga bahan baku yang tidak wajar akhir-akhir ini, katanya, tanpa sekalipun memandang Arif. Beberapa anggota mulai menyampaikan keluhan. Semuanya mengarah pada Arif daur ulang. Saat diberi kesempatan berbicara, Arif berdiri dengan tenang. Bapak-bapak sekalian, yang saya lakukan bukan menaikkan harga tidak wajar. Saya hanya memberi harga yang layak pada para pemulung. Selama ini, mereka bekerja keras memungut sampah, tapi hanya mendapat bagian kecil dari nilai sebenarnya. Ruangan menjadi senyap. Beberapa anggota terlihat tidak nyaman. Dan mengenai bisnis tidak sehat, lanjut Arif, justru sistem yang selama ini berjalanlah yang tidak sehat, di mana pemulung selalu berada di posisi paling lemah, sementara kita semua menikmati keuntungan besar. Widagdo akhirnya angkat bicara. Kami menghargai idealisme Anda, Tuan Arif. Tapi bisnis adalah bisnis. Ada aturan tidak tertulis yang harus dijaga. Aturan tidak tertulis yang menguntungkan segelintir orang saja, tantang Arif berani. Rapat berakhir tanpa kesepakatan. Tapi ketika Arif keluar dari gedung pertemuan, beberapa anggota muda mendekatinya. Sebenarnya kami setuju dengan Anda, bisik salah seorang dari mereka. Tapi Widagdo terlalu berkuasa di sini. Arif tersenyum. Perubahan selalu dimulai dengan keberanian sedikit orang. Dalam perjalanan pulang, Joko yang menemaninya terlihat khawatir. Rif, kita sekarang benar-benar melawan raksasa. Widagdo punya koneksi di pemerintahan, di perbankan, di mana-mana. Setiap raksasa punya titik lemah, Job. Dan titik lemah mereka adalah keserakahannya. Malam itu, Arif mendapat telepon dari Pak Rangga. Arif, ada yang perlu kita bicarakan. Pinjaman usaha yang kamu ajukan, ditolak komite kredit. Ditolak? Tapi semua persyaratan sudah lengkap. Maaf, Arif. Tapi sepertinya ada tekanan dari atas. Seseorang yang sangat berpengaruh tidak ingin kamu berkembang. Telepon itu membuat Arif sadar. Pertempuran melawan PT Hijau Lestari akan jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Tapi justru itulah yang membuat tekadnya semakin kuat. Dia membuka laptop, mulai menyusun strategi baru. Jika tidak bisa dapat pinjaman bank, maka dia akan cari investor lain. Jika diblokir dari asosiasi, maka dia akan buat aliansi dengan pengusaha kecil lain. Perang bisnis yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, langit di atas kota tidak menampakkan bintang-bintangnya. Awan hitam pekat menggantung rendah, seakan ikut merasakan ketegangan yang sedang terjadi di gudang Arif daur ulang. Di dalam kantor kecilnya, Arif masih bekerja keras menyusun proposal untuk mencari investor alternatif setelah pinjaman banknya ditolak. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rif, udah larut. Pulang yuk. Ajak Joko yang terlihat mengantuk di sofa kecil. Kamu pulang saja dulu. Saya harus selesaikan ini. Besok ada pertemuan dengan calon investor dari Singapura. Joko menghela napas. Oke, tapi jangan terlalu larut. Ingat, lo masih harus jenguk ibu besok pagi. Setelah Joko pergi, Arif kembali menekuni laptopnya. Proposal untuk investasi senilai 2 miliar rupiah harus sempurna. Dana itu akan digunakan untuk ekspansi besar-besaran,
membeli gudang baru dan mesin-mesin canggih yang bisa mengolah sampah menjadi produk setengah jadi. Di luar, di balik rimbunnya pepohonan di seberang jalan, 3 bayangan bergerak diam-diam. Mereka bukan preman biasa seperti Hendra dan anak buahnya. Pakaian mereka serba hitam, wajah tertutup masker, dan gerakan mereka terlatih, penuh profesionalisme. Target masih di dalam. Hanya dia sendirian. Bisik salah seorang dari mereka melalui alat komunikasi. Tunggu sampai lampu di kantor mati. Pastikan tidak ada yang lain. Balas suara di seberang. Arif yang asyik bekerja sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai. Pukul 2 pagi, dia akhirnya menutup laptopnya. Proposal sudah selesai. Dengan perasaan lega, dia mematikan lampu kantor dan berjalan menuju mobilnya yang parkir di depan gudang. Dia juga tidak melihat 3 bayangan itu menyusup masuk area gudang melalui pagar belakang yang sengaja mereka lobangi. Pukul 3 pagi, telepon Joko berdering keras. Suara panik di seberang membuatnya langsung terjaga. Kebakaran. Gudang. Arif daur ulang. Kebakaran. Joko tidak sempat mengganti baju. Dengan masih memakai piyama, dia melompat ke mobil dan melaju kencang menuju gudang. Dari kejauhan, dia sudah melihat cahaya jingga menyala-nyala di langit malam, dan asap hitam membumbung tinggi. Sesampainya di lokasi, pemandangan yang dia lihat membuatnya hampir pingsan. Separuh gudang sudah dilalap si jago merah. Beberapa mobil pemadam kebakaran sudah berusaha memadamkan api, sementara para karyawan yang tinggal di sekitar lokasi sudah berkumpul dengan wajah-wajah panik. Arif. Di mana Arif? Teriak Joko pada kerumunan orang. Di sana. Dia membantu pemadam kebakaran. Seru Bandi yang wajahnya penuh jelaga. Joko berlari menembus asap dan menemukan Arif yang berdiri tak bergerak, memandangi gudangnya yang terbakar. Wajah Arif tampak kosong, tapi tangannya mengepal erat. Rif, lo baik-baik saja? Tanya Joko dengan suara gemetar. Arif tidak langsung menjawab. Matanya yang berkaca-kaca tetap tertuju pada mesin pres andalannya yang sekarang sudah berubah menjadi besi berkerangka hitam. Mesin pres utama hancur, bisiknya lirih. Tapi yang paling berharga, proposal dan data-data bisnis, masih selamat. Saya bawa pulang. Joko memeluk bahu temannya. Yang penting lo selamat. Materi bisa kita cari lagi. Tapi kerugiannya tidak kecil. Setelah api berhasil dipadamkan, investigasi awal menunjukkan kerusakan mencapai hampir 1 miliar rupiah. Mesin pres utama hancur total, persediaan bahan baku ludes, dan separuh bangunan gudang rusak parah. Pagi harinya, suasana di lokasi kebakaran begitu muram. Para karyawan berkumpul dengan wajah-wajah putus asa. Beberapa bahkan sudah mengira ini akhir dari Arif daur ulang. Kita bangkrut, ya bos? Tanya Bandi dengan suara sendu. Arif yang wajahnya masih coreng-moreng jelaga menggeleng pelan. Tidak. Kita tidak akan menyerah. Tapi ujian belum berakhir. Siang itu, datanglah tim penyelidik dari kepolisian dan dinas pemadam kebakaran. Kami perlu memeriksa penyebab kebakaran, kata seorang petugas polisi. Ada indikasi ini bukan kebakaran biasa. Setelah pemeriksaan menyeluruh, kesimpulan mereka membuat semua orang terkejut. Ini pembakaran sengaja. Pelaku menggunakan bahan bakar dan menyebarnya di beberapa titik strategis. Sangat profesional. Joko langsung marah. Hendra, pasti dia lagi. Tapi Arif berpikir lebih jauh. Tidak, ini terlalu rapi untuk Hendra. Caranya berbeda. Sore harinya, saat Arif dan Joko sedang membersihkan puing-puing, seorang karyawan muda datang dengan tergesa-gesa. Bos, saya ingat sesuatu. Tadi malam, sebelum pulang, saya lihat sebuah mobil hitam tanpa plat nomor parkir di seberang jalan. Waktu itu saya pikir tidak ada yang aneh. Arif dan Joko saling pandang. Ini jelas bukan pekerjaan preman kampung. Malam itu, di kantor PT Hijau Lestari, Widagdo menerima telepon. Sudah selesai, Pak. Mesin utama mereka hancur. Butuh waktu setidaknya 3 bulan untuk kembali normal. Bagus. Tapi jangan lengah. Orang ini lebih tangguh dari yang kira. Sementara itu, di rumah Arif, sebuah pertemuan darurat diadakan.
Semua karyawan inti hadir dengan wajah-wajah prihatin. Kita punya dua pilihan, kata Arif pada mereka. Menyerah, atau bangkit lebih kuat. Tapi modal kita habis untuk perbaikan, protes salah seorang karyawan. Dan kontrak dengan pabrik plastik bisa batal, karena kita tidak bisa penuhi pasokan. Arif mengeluarkan laptopnya. Proposal untuk investor Singapura masih utuh. Besok saya akan tetap temui mereka, dengan kondisi yang sebenarnya. Joko terkejut. Lo gila? Mereka pasti kabur kalau tahu kita baru kebakaran. Justru sebaliknya, sanggah Arif. Saya akan jujur pada mereka. Dan saya akan tunjukkan bahwa kita punya semangat yang tidak mudah padam. Pertemuan berlangsung hingga larut malam. Rencana detail disusun untuk membangun kembali segalanya dari abu. Yang membuat Arif tersentuh adalah tidak satupun karyawan yang mengundurkan diri. Mereka semua bersedia bekerja lebih keras dengan gaji yang mungkin akan tertunda. Saat semua orang pulang, Arif berdiri di depan rumahnya, memandangi bulan yang mulai tersibak dari balik awan. "Ibu," bisiknya, "mungkin ini ujian terberat kita. Tapi saya janji, saya tidak akan menyerah." Dari dalam rumah, suara ibunya yang lemah menjawab, "Kau kuat, Nak. Seperti ayahmu dulu. Dia juga pernah jatuh berkali-kali, tapi selalu bangkit." Keesokan paginya, dengan mata yang masih merah karena kurang tidur dan pakaian yang masih berbau asap, Arif pergi menemui investor Singapura itu. Dia membawa serta proposal yang sama, plus laporan kebakaran dan rencana pemulihan. Pertempuran belum berakhir. Justru, baru saja memasuki babak yang lebih menentukan. Ruangan pertemuan di Hotel Bintang 5 itu terasa begitu mewah bagi Arif. Karpet tebal berwarna wine, lampu kristal berkilauan, dan aroma parfum mahal yang semuanya kontras dengan bau asap yang masih melekat di pakaiannya. Di seberang meja, dua eksekutif dari Singapura duduk dengan rapi, Emer Lim yang sudah beruban dan Miss Zhang yang masih muda tapi terlihat sangat profesional. "Emer Arif, kami sudah baca proposal Anda," buka Emer Lim dengan aksen Mandarin yang kental. "Sangat menarik. Tapi ada sesuatu yang tidak disebutkan di sini." Arif menarik napas dalam. "Iya, Pak. Tadi malam terjadi kebakaran di gudang kami. Kerugian material cukup signifikan." Miss Zhang mengangkat alis. "Kebakaran? Dan Anda tetap datang menemui kami?" "Karena komitmen saya tidak berubah," jawab Arif dengan suara tegas. "Justru dengan musibah ini, saya semakin yakin dengan visi bisnis ini." Dia mengeluarkan dokumen tambahan dari tasnya, laporan kebakaran, foto-foto kerusakan, dan rencana pemulihan darurat yang disusunnya semalam. Mesin pres utama hancur, tapi mesin kedua masih bisa diselamatkan. Kami kehilangan separuh gudang, tapi tim inti masih utuh. Dan yang paling penting, Arif menatap mata kedua investor itu. "Semangat kami tidak padam." Emer Lim dan Miss Zhang saling pandang. Ruangan menjadi sunyi selama beberapa saat. "Jujur, dalam kondisi normal, kami akan langsung menolak," kata Emer Lim akhirnya. "Tapi ketulusan dan kejujuran Anda, itu langka." Miss Zhang menambahkan, "Dalam bisnis, kami lebih percaya pada orang daripada angka. Dan kami lihat sesuatu dalam diri Anda, Mr. Arif." Pertemuan yang direncanakan hanya 1 jam berlangsung hingga 3 jam. Arif menceritakan seluruh perjalanannya, dari pemulung sampai pengusaha, termasuk semua rintangan yang dihadapi. Sementara itu, di gudang yang separuh hangus, Joko memimpin proses pembersihan dengan penuh semangat. "Ayo, semuanya. Mesin kedua masih bisa diselamatkan. Bersihkan perlahan-lahan," teriaknya pada para karyawan yang bekerja dengan wajah penuh jelaga. Bandi yang sedang membersihkan puing-puing mesin pres utama tiba-tiba berseru, "Jok, lihat ini." Dia mengangkat sebuah benda aneh dari reruntuhan, sebuah alat elektronik kecil yang sudah hangus tapi masih bisa dikenali sebagai alat penyulut api otomatis. Ini bukan kebetulan," kata Bandi dengan mata membesar. "Ini memang sengaja dipasang." Joko segera memotret alat itu dan mengirimkannya ke Arif. "Ini bukti yang kita butuhkan." Di hotel, Arif sedang menjelaskan rencana pemulihannya ketika teleponnya bergetar. Melihat foto dari Joko, wajahnya berubah. "Ada masalah?" tanya Miss Zhang.
Arif menunjukkan foto itu pada mereka. Ini alat penyulut api yang ditemukan di reruntuhan. Kebakaran kami bukan kecelakaan, tapi pembakaran sengaja. Mr. Lim menggeleng. Ini serius. Anda punya musuh yang berbahaya. Tapi justru ini yang membuat saya semakin yakin, kata Arif dengan tekad membaja. Kalau mereka sampai harus membakar gudang kami, berarti bisnis kami memang mengancam mereka. Pertemuan diakhiri dengan janji dari kedua investor untuk mempertimbangkan proposal Arif dengan serius. Mereka berjanji akan memberi jawaban dalam 48 jam. Perjalanan pulang dari hotel terasa seperti mimpi bagi Arif. Tapi mimpi itu buyar ketika dia tiba di gudang dan melihat kerusakan yang sebenarnya di siang hari. Lebih parah dari yang dia bayangkan. "Rif, gue udah telepon polisi tentang alat penyulut tadi," lapor Joko. "Mereka akan menyelidiki lebih lanjut." Arif mengangguk, tapi pikirannya di tempat lain. Dia berjalan menyusuri setiap sudut gudang yang hangus, menyentuh setiap kerusakan, seolah-olah mencoba merasakan penderitaan tempat yang telah dibangunnya dengan susah payah ini. "Bos," seorang karyawan tua menghampiri dengan suara gemetar, "istri saya mau melahirkan. Apakah gaji bulan ini masih bisa?" Arif memandangi karyawan itu, lalu melihat sekeliling pada semua wajah yang penuh harap dan khawatir. Disinilah titik baliknya. "Dengar semua," seru Arif tiba-tiba, berdiri di atas puing-puing mesin pres. "Tidak seorang pun dari kalian yang akan dipecat. Tidak seorang pun yang akan telat terima gaji." Semua karyawan terkejut, termasuk Joko. "Tapi Rif, uang kita," bisik Joko. Arif mengangkat tangan. "Saya akan jual mobil saya. Dan jika perlu, saya akan cairkan deposito saya di bank. Yang penting operasi terus berjalan." Sorak-sorai kecil terdengar, tapi Joko menarik Arif ke samping. "Lo gila? Itu tabungan terakhir lo. Dan mobil itu yang lo pakai untuk jemput ibu lo berobat." "Justru untuk ibu," jawab Arif dengan mata berkaca-kaca. Dia selalu bilang, rezeki yang baik harus dibagikan. Dan kalian semua, kalian adalah keluarga saya juga. Malam itu, di tengah reruntuhan, Arif mengadakan rapat darurat dengan semua karyawan. Dengan penerangan dari lampu darurat dan duduk di atas kardus-kardus yang selamat, mereka menyusun strategi baru. "Kita akan bagi dua tim," pimpin Arif. "Tim pertama, pimpinan Joko, bertugas memperbaiki gudang dan mesin yang bisa diselamatkan. Tim kedua, pimpinan saya, akan fokus pada operasi darurat." "Tapi tanpa mesin pres, bagaimana kita olah sampah?" tanya Bandi. Arif tersenyum. "Kita akan jual bahan baku langsung ke pabrik tanpa proses. Marin lebih kecil, tapi cash flow tetap jalan. Dan yang paling penting," dia berdiri, suaranya penuh keyakinan, "kita akan buka layanan baru, jasa pengolahan sampah untuk perkantoran dan mal. Mereka bayar kita untuk angkut dan olah sampah mereka." Ide itu disambut antusias. Rencana detail segera disusun. Beberapa karyawan yang punya pengalaman di bidang pemasaran langsung ditunjuk memimpin tim penjualan baru. Saat tengah malam, ketika semua sudah pulang, Arif masih duduk sendirian di antara puing-puing. Teleponnya berdering, dari Pak Rangga. "Arif, saya dengar tentang kebakaran. Ada yang bisa saya bantu?" "Terima kasih, Pak Rangga. Tapi kami sudah punya rencana. Sebenarnya, saya punya informasi. Ada orang yang menyelidiki sumber dana Anda ke atasan saya. Tapi saya sudah pastikan semuanya legal." Arif menghela napas. "PT Hijau Lestari. Tidak bisa saya konfirmasi. Tapi berhati-hatilah. Dan, tentang pinjaman yang ditolak, saya sedang coba carikan alternatif." Setelah telepon berakhir, Arif memandangi bulan yang mulai terlihat dari balik jendela yang pecah. Dalam kehancuran ini, dia justru menemukan ketenangan yang aneh. Mungkin ini memang harus terjadi, pikirnya. Mungkin ini cara semesta untuk mengajarkannya bahwa kekuatan sebenarnya bukan pada gedung atau mesin, tapi pada orang-orang yang percaya padanya. Dia mengambil telepon dan menelepon ibunya. "Ibu, maaf saya pulang larut, tapi saya ingin bilang, Ibu benar. Uang memang ujian.
Tapi hari ini, saya belajar bahwa ada yang lebih berharga dari uang. Suara ibunya di seberang terdengar lembut. Kau tumbuh menjadi orang yang baik. Nak, ayahmu pasti bangga. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Puluhan pemulung, bukan karyawan Arif, tapi pemulung independen yang biasa menjual sampah ke mereka, datang ke gudang dengan membawa peralatan kerja mereka. Kami dengar kabarnya, Bos, kata seorang pemulung senior. Kami mau bantu perbaiki. Gratis. Arif terharu tidak bisa berkata-kata. Inilah kekuatan sebenarnya. Bukan uang, bukan mesin, tapi rasa solidaritas dan kepercayaan dari orang-orang yang selama ini dia perlakukan dengan adil dan hormat. Titik balik telah datang. Dan dari puing-puing kehancuran, sesuatu yang lebih kuat mulai bangkit. 2 tahun telah berlalu sejak kebakaran yang hampir menghancurkan segalanya. Kini, di atas lahan yang dulu menjadi lokasi gudang, Arif daur ulang. Berdiri megah sebuah pabrik pengolahan sampah modern bercat hijau muda dengan tulisan besar, Arif Group. Truk-truk kontainer bersih berjajar rapi di pelataran, sementara di dalamnya, mesin-mesin canggih berputar dengan suara gemuruh yang teratur. Arif, dengan setelan jas sederhana tapi rapi, berdiri di depan gerbang pabrik menyambut tamu-tamu penting. Wajahnya yang dulu kerap dipenuhi debu dan keringat, kini tampak lebih berwibawa, meski senyumnya masih sama hangatnya. Selamat datang, Pak Wali Kota, sambut Arif dengan suara percaya diri. Wali Kota beserta jajarannya turun dari mobil dinas, terkagum-kagum melihat transformasi yang terjadi. Luar biasa, Arif. Dari cerita-cerita yang saya dengar, saya tidak menyangka akan melihat pencapaian sehebat ini. Di dalam ruang pertemuan yang luas, puluhan undangan sudah duduk rapi. Tidak hanya pejabat dan pengusaha, tapi juga para pemulung yang dulu bersama-sama membangun kembali usaha ini setelah kebakaran. Ibu Arif duduk di barisan depan. Wajahnya bersinar dengan kebanggaan yang tak terkira. Acara puncak dimulai. Wali Kota naik ke podium, diiringi tepuk tangan meriah. Hari ini, kita berkumpul bukan hanya untuk meresmikan pabrik terbaru Arif Group, tapi juga untuk memberikan penghargaan, pengusaha muda inspiratif, kepada seseorang yang telah membuktikan bahwa dari tempat paling tidak terduga, bisa lahir harapan dan perubahan. Matanya beralih ke Arif. Arif, kemarilah. Dengan langkah tenang, Arif menghampiri podium. Sorotan kamera berkedip-kedip, merekam momen bersejarah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, buka Arif dengan suara yang jelas. 2 tahun yang lalu, di lokasi ini berdiri sebuah gudang sederhana yang nyaris habis dilalap api. Saat itu, saya berdiri di antara puing-puing dan abu, berpikir apakah ini akhir dari segalanya. Suasana hening, semua orang mendengarkan dengan khawatir. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dari abu itu, kami bangkit lebih kuat. Bukan karena kehebatan saya, tapi karena kekuatan orang-orang yang percaya pada mimpi yang sama. Arif menunjuk ke arah Joko, Bandi, dan semua karyawan yang duduk berkumpul. Merekalah pahlawan sebenarnya, yang tidak pernah menyerah meski harus bekerja di antara reruntuhan. Joko yang duduk di barisan kedua tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kami juga belajar, lanjut Arif, bahwa kesuksesan sejati bukan tentang seberapa besar keuntungan yang kita raup, tapi seberapa banyak orang yang kita bantu bangkit bersama. Dia kemudian menceritakan bagaimana Arif Group kini tidak hanya menjadi perusahaan daur ulang terdepan di kota itu, tapi juga telah memberdayakan lebih dari 500 mantan pemulung, memberikan mereka pelatihan, jaminan kesehatan, dan masa depan yang lebih baik. Dan yang terpenting, suara Arif bergetar sebentar, kami membuktikan bahwa dalam bisnis, kejujuran dan integritas bukanlah kelemahan, tapi justru kekuatan terbesar kita. Usai pidato, Wali Kota menyerahkan piagam penghargaan. Sorak-sorai menggema di seluruh ruangan. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika para mantan pemulung yang kini menjadi karyawan Arif Group berdiri memberikan standing ovation kepada pemimpin mereka. Setelah acara, di taman pabrik yang asri, Arif dan Joko duduk berdua menikmati teh hangat. Gue masih nggak percaya, Rif, gumam Joko, dari tempat sampah, sampai ke sini. Arif tersenyum, matanya menerawang mengingat masa lalu. Kadang saya sendiri tidak percaya, Jok. Tapi ingat kata ibu, rezeki itu seperti burung, kadang hinggap di tempat yang paling tidak terduga.
Yang penting kita siap menyambutnya, tambah Joko menyelesaikan pepatah itu. Mereka terdiam sejenak, menikmati kedamaian sore itu. Ada kabar terbaru, kata Arif tiba-tiba. PT Hijau Lestari bangkrut minggu lalu. Widagdo sekarang sedang diselidiki untuk kasus penggelapan pajak. Joko menghela napas. Hidup memang penuh kejutan. Dulu mereka yang mencoba menghancurkan kita, sekarang malah hancur sendiri. Jangan bersenang-senang atas kejatuhan orang lain, tegur Arif lembut. Itu pelajaran bagi kita semua. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Sore itu, setelah semua tamu undangan pulang, Arif mengajak semua karyawannya berkumpul di aula pabrik. Besok, umumnya, kita akan mulai proyek baru. Kita akan buka sekolah daur ulang untuk anak-anak jalanan. Gratis. Bandi yang kini menjadi manajer operasi mengangkat tangan. Tapi bos, biayanya. Sudah saya hitung, jawab Arif. 5% dari keuntungan bersih kita setiap bulannya akan dialokasikan untuk program sosial. Untuk masa depan yang lebih baik. Sorak-sorai kembali menggema. Tidak ada yang lebih membanggakan daripada bekerja di tempat yang tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga peduli pada sesama. Malam harinya, Arif pulang ke rumah barunya. Tidak mewah, tapi nyaman dan cukup untuknya dan ibunya. Ibunya sudah menunggu di teras dengan senyum bahagia. Pamanmu telepon tadi, kata ibunya. Dia dengar beritamu di TV. Semua keluarga besar mengucapkan selamat. Arif duduk di samping ibunya, memegangi tangan ibunya yang sudah renta. Ini semua berkat doa ibu. Ibu selalu percaya padamu. Nak, sejak kau masih kecil, ibu tahu kau akan jadi orang besar. Bukan karena kaya, tapi karena hatimu yang besar. Mereka duduk berdua dalam diam, menikmati kebersamaan yang sederhana tapi berarti. Dari dalam rumah, terdengar suara berita di TV menyiarkan liputan tentang penghargaan yang diterima Arif. Kau sudah membuktikan, bisik ibunya, bahwa uang yang kau temukan dulu memang rezeki yang baik, karena kau gunakan di jalan yang baik. Arif mengangguk, matanya menerawang keluar jendela. Terkadang saya masih bermimpi tentang hari itu, Bu. Tentang secari kertas yang nyaris terbuang percuma. Tapi kau tidak membuangnya. Nak, kau memungutnya, dan kau ubah tidak hanya hidupmu, tapi juga hidup banyak orang. Itulah kemenangan sejati, pikir Arif. Bukan pada kekayaan atau ketenaran, tapi pada kemampuan untuk membagikan berkah pada orang lain. Pada kemampuan untuk mengubah sesuatu yang dianggap sampah menjadi bernilai, baik itu kertas bekas, plastik usang, maupun kehidupan orang-orang yang terpinggirkan. Dia berdiri, memandangi kota di kejauhan yang mulai diterangi lampu-lampu malam. Di suatu tempat di luar sana, mungkin ada pemulung lain yang sedang berjuang, mungkin ada secari kertas lain yang menunggu untuk ditemukan. Tapi yang terpenting bukanlah apa yang kita temukan, pikirnya, tapi apa yang kita lakukan dengan penemuan itu. Nasib memang bisa berubah dalam sekejap, tapi yang menentukan akhir cerita adalah apa yang kita perbuat setelah perubahan itu datang. Dan bagi Arif, perjalanannya baru saja dimulai. Masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak yang harus dibenahi. Tapi dengan keyakinan dan ketulusan, tidak ada yang tidak mungkin. Seperti kata ibunya, rezeki itu seperti burung. Kadang hinggap di tempat yang paling tidak terduga. Tapi yang terpenting adalah kita harus siap menyambutnya dengan tangan terbuka dan hati yang bersih. Dan Arif telah membuktikannya.